Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Spanish GP part kedua. Seperti biasa kita akan membahas dua pabrikan terbapuk. Kalau kalian tanya ini akan lebih lama dari part pertama, semoga gua salah bahwa ini lebih lama. Semoga gue salah karena skrip gue ini 13 lembar di luar sisipan-sisipannya, karena biasanya ada yang gue cuman kasih note dan itu gue bikin sendiri bahasanya. Tapi ya semoga gue salah lah ya kalau kalian dengar backsound di belakang gue agak ribut karena gue recording ini siang hari mumpung kita libur May Day. Jadi ya gue recordingnya agak siangan biar bisa dicicil-cicil ibarat kata. Nah, sebelum kita masuk ke dua pabrikan terbaik, kita bahas dulu gosip-gosip seputar Spanish GP. Yang pertama tentu saja KTM again and again. Jadi, kabarnya lebih buruk dari yang kemarin. KTM gagal menyetorkan laporan keuangan kuartal pertama mereka ke bursa saham. Jadi seperti kalian tahu, bursa saham kembali membekukan perdagangan sahamnya KTM karena ini barang turun drastis ketika Donald Trump menetapkan tarif ekspor impornya mereka, tarif perdagangan. Karena KTM itu pasarnya di Amerika dan harus memproduksi semua unit mereka di Austria, otomatis itu kena tarif impor. Nah, gara-gara itu, para investor berpikir ini akan sulit kayaknya kalau mau menaikkan penjualan dengan kondisi tarif impor yang sangat tinggi. Itu artinya mereka nggak akan bisa menjual motor mereka di Amerika dengan leluasa. Nah, gara-gara itu juga akhirnya ya KTM gagal menyetorkan laporan keuangan mereka di kuartal pertama aka dari Januari sampai Maret. Ini mengikuti kondisi mereka gagal memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya yang ditarget tanggal 24 April kemarin. Gagal semua. Jadinya gosip berhembus, sepoi-sepoi. Investor bilang kalau sampai tanggal 23 Mei, 24 Mei, bulan depan pokoknya, kalau semuanya itu gagal, ya laporan keuangan gagal, ya pemenuhan utang jangka pendek gagal, ya sorry tuh saya, bubar total katanya. Mau nggak mau semua mereka punya karyawan itu di PHK, karena kan sekarang masih ada sebenarnya yang melakukan produksi, itu pun juga mereka harus menghentikan produksi karena mereka punya supply komponen itu udah nggak ada di gudang, sudah dihentikan untuk 90 hari ke depan dan ya ibarat kata ya sisa tunggu PHK kalau emang nggak ada tanda-tanda kehidupan lagi yang muncul, kurang lebihnya kayak gitu. Apa kabar CF Moto yang kemarin-kemarin dikatakan pengen mengambil alih mengakuisisi sebelum ribut-ribut bajai bilang pengen setor 200 juta euro? Kabar terbarunya adalah CF Moto justru mengakhiri kerjasama kemitraannya dengan Pirer Mobility. Jadi mereka memutuskan menghentikan kerjasama dealernya dengan KTM untuk pasar Eropa. Jadi CF Moto itu kalau mau jual mereka punya produk itu gabung sama KTM, entah itu Husqvarna kah segala macam, kan mereka punya banyak merek tuh. Nah sekarang itu dihentikan sama CF Moto. Nah artinya ini adalah tanda-tanda yang kurang bagus. Jadi ya wajar bahwa di Jerez kemarin itu gosip berhembus kencang di belakang pedok bahwa ini sisa tunggu pengumuman aja nih. Nah perkaranya adalah Pedro Acosta to rescue. Kabar terbarunya adalah Aki Ayo ngomong soal Pedro Acosta. Jadi dia menjawab isu soal Acosta itu bakal diselamatkan dalam tanda kutip oleh DPRD tingkat pusat. Jadi dia bilang, kami tidak peduli apa yang dikatakan oleh gosip-gosip di pedok. Kami mau fokus pada apa yang dilakukan tim. Dan sejauh ini Pedro bekerja dengan baik. Dia belajar, dia mengobservasi tanpa mencoba untuk meniru orang lain. Jadi Acosta itu nggak mau meniru setupnya Papa Nina atau Papa Nevi. Jadi itu yang menurutnya Aki Ayo bikin Pedro Acosta ini sedikit lambat dalam adaptasinya karena dia nggak mau kopas-kopas dan segala macam dari rider KTM lainnya. Tapi di saat yang sama Aki Ayo juga mengakui bahwa KTM sekarang mengikuti arahan dan pengembangan dari Papa Nina. Karena kan Papa Nina yang berhasil podium di Qatar kemarin dan dia finish P4 di Spanish GP. Jadi dia bilang, perlu diketahui bahwa Maverick saat ini sedang menjalani masa-masa terbaik dalam hidupnya secara mental. Dia stabil, dia profesional, dan dia cepat. Dari seluruh tim, dia adalah referensi yang sangat bernilai. Acosta sendiri tidak berencana untuk mengkopi atau meniru dia, tetapi terinspirasi oleh dia.
Ini adalah hal yang penting untuk dipahami karena dia menggunakan informasi yang ada di sekitarnya bukan untuk ditiru tetapi untuk menjadi inspirasi. Jadi kita tidak perlu panik dan tidak perlu terburu-buru karena Pedro masih dalam tahap belajar. Bukan berarti dia gagal bersinar shining, shimmering, splendid di awal musim. Artinya bahwa dia gagal dan dia pengen hengkang, tetapi dia sedang membangun musim dia sendiri. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi KTM menolak fakta bahwa Pedro Acosta pengen hengkang. Gosip hembus sepoi-sepoi kemarin Bebe Vale punya kedatangan di Jerez itu bukan cuman datang nggak ngomong sama Di Gia, nggak ngomong sama Morbidelli, beda sama ketika dia di Qatar, dia ngomong sama mereka satu-satu. Kali ini nggak, ya dia datang banter di grid sprint race kalau nggak salah, cuman ngomong sebentar habis itu. Bahkan di hari Minggu dia nggak nongol karena dia juga ada balapan lain kayaknya. Jadi Bebe Vale sebenarnya sedang dalam negosiasi kontrak untuk para ridernya Papa Angel dan rider cool Morbidelli. Di saat yang sama DPRD tingkat pusat lagi mau rescue nih anak satu. Jadi katanya di belakang pedok ada beberapa kepala tim yang agak-agak kenapa harus cuman dia yang diselamatkan? Apakah para rider KTM yang lainnya ini kurang berarti untuk diselamatkan? Why? Apakah karena mereka bukan KTPS? Ya faktanya Papa Nina KTPS kak. Oh ya, nanti kita bahas di Jerez mengenai kenapa sekarang KTM justru fokus pada pengembangannya Papa Nina. Tapi kita fokus dulu ke Pedro Acosta yang ini supaya nggak makin panjang. Jadi ini yang mengundang pertanyaan di sana. Bebe Vale sebenarnya bukannya anti Acosta, enggak. Cuman dia bilang gua nggak mau ngorbanin siapapun di bawah gua, cuman untuk dia. Kecuali kalau Dorna kasih solusi, gue mau bikin tim baru atau apalah yang penting jangan ganggu gugat tempatnya anak-anak gue. Kalau lu izinin gue bikin tim baru atau gue subsidi kayak apa kayak atau apapun ceritanya kayak ala Avintia sama VR46 kemarin masih ingat? Ya mungkin itu masih masuk di akal. Maksudnya keroyokan lah, satu tim itu satu punyanya VR46, satu punyanya tim lain. Misalnya boleh. Tapi kalau itu harus mengorbankan anak gua, no. Nah di Jerez kemarin kan ada tuh media ABR yang bilang ini kayaknya Papa Angel nggak dikasih menguji mesin baru karena kontraknya habis. Ya nggak ada hubungannya dengan kontrak. Karena Papa Yohan itu yang paling banyak menubal soal mesin. Jadinya dialah yang disuruh ngetes itu mesin. Awas lo ngomel-ngomel lagi, kurang lebihnya kayak gitu. Karena Koji Watanabe, CEO-nya Honda juga nongol kemarin di Jerez. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi banget bahwa sebenarnya Bebe Vale sempat bicara sama beliau. Gua nggak tahu apakah ini perkara soal Papa Angel atau perkara soal Pedro Acosta, gua nggak ngerti. Tapi yang jelas kalau kalian bilang Papa Angel sama Sarko mau didepak, kalau dilihat di klasemen bahkan dari tahun lalu pun Papa Angel itu sulit buat didepak. Kenapa? Faktanya dialah yang ngumpulin data paling banyak buat Honda. Dia itu adalah rider paling sedikit crash dan datanya paling komplit dan paling nggak pernah komplain. Sementara yang satu itu yang menolong dia itu cuman KTP-nya, sorry tuh saya, KTP-nya dan gelar jurdunnya. Cuman itu aja yang menolong, terutama karena Papi Puripuik adalah sesama KTPS. Jadi ya dia terselamatkan di sana. Para media ABR, buzzer KTP Spanyol itu sangat mendewakan dia. Padahal cuman crash lagi. Gue sebenarnya bingung sebenarnya dia bagusnya di mana gitu. Tapi ya oke lah. Karena kan papa kembar juga KTPS kan, jadi wajar dia mensupport Papa Yohan. Faktanya, gosip berhembus sepoi-sepoi kemarin katanya negosiasi perpanjangan kontraknya Luca Marini, Papa Angel itu sudah OTW karena Bebe Vale sudah nongol. Dan kemarin udah gue bilang, ini biasanya nih kalau kayak gini setelah Qatar itu mulai nih dibahas supaya pertengahan musim sudah ada kepastian siapa yang akan mengisi seat dan siapa yang akan pergi. Karena kalau pergi ya otomatis dia juga harus nyari seat. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi, gosip berhembus sepoi-sepoi, semoga gue salah, katanya si Papa Pip. Katanya, karena memang kalau di atas kertas ya, Papa Pip sama Papa Lukas, sebenarnya sih ada yang bilang sebaiknya Papa Lukas. Cuman, kasusnya Papa Lukas sudah pernah menang dan dia selalu tampil bagus ketika semuanya dalam krisis. Sementara Papa Pip ya, di Yamaha sebenarnya dia sempat bagus, tapi ya gitu deh juga, ya kurang lebihnya kayak gitulah. Karena memang dia kan hampir bisa dibilang salah satu rider tertua juga di track. Jadi, kita lihatlah nanti perkembangannya seperti apa. Yang jelas harapannya semua orang adalah KTM akan tetap eksis tahun depan supaya nggak ada yang diganggu gugat ini seat nih. Karena kalau tahun depan nggak ada, itu kan kalang kabut DPRD tingkat pusat ini mau
mau dikemanain ini para ridernya. Sama kayak Suzuki kemarin kan, waktu hilang padahal itu cuma 2 seat loh ya. Kan kalang kabut orang, bener gak sih? Jadinya kayak gitu, yang jadi korban siapa ya? Remy Gardner, Iker Lecuona, lu bayangin coba. Acosta sendiri kemarin mengumumkan bahwa dia selesai menjalani operasi ampam. Jadi dia kan ini sempat dapat sindrom kompartemen. Sebenarnya itu sudah ada mulai akhir tahun lalu. Cuman tahun lalu itu dia bilang, ini nggak terlalu mengganggu kok, gue nggak perlu operasi, bla 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 bla. Sekarang akhirnya dia operasi. Itu cepat atau lambat lo harus operasi. Jadi mestinya kalau lo emang mau operasi, ya di musim dingin kemarin. Tapi ya udahlah ya, terserah dia. Targetnya dia tetap akan turun di Lemang nanti, kita lihat. Karena tetap dia harus dapat fit to ride. Kita pindahlah ke Yamaha. Yamaha ini menjadi topik pembicaraan karena sebelum di Jerez mereka sempat menguji mesin V4 di Valencia bareng sama Honda, Papa Kembar, dan Stefan Bradl. Jadi kemarin ketika di debrief awal akhir pekan, hari Kamis, pada nanya nih Jorno ke para rider Yamaha, gimana rasanya naik mesin V4? Snack Taro, tahu nggak, kali ini dia ditemani oleh humasnya Yamaha, saking nggak boleh ngomong apa-apa. Jadi dia bilang, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa kak kalau soal itu. Dan itu ditimpali oleh humasnya Yamaha, bilang, ya itu aja. Karena mereka nggak boleh ngomong apa-apa. Nah, sementara yang lain coba-coba nih mancing ke Papa Pip, you know lah ya, Papa Pip kan suka ember bocor tuh kalau apa-apa kan. Tahu nggak Papa Pip bilang apa? You can only piss with the dick that you've got. Artinya dia nggak bisa ngomong lebih dari yang boleh dia omongin. Cuman nggak tahu kenapa dia kalau ngomong pakai bahasa yang lebih kotor. You can only piss with the dick that you've got. Yang ngerti bahasa Inggris pasti tahu ya, karena gua nggak mau ngertiin. Jadi nggak ada yang tahu ini sebenarnya apakah lebih bagus, apakah gimana nggak ada. Nah, ada tuh Jorno yang mancing-mancing. Tahu mancing siapa? Max Bartolini. Ditanya lah dia, gimana mesin V4-nya di tes private kemarin. Dia bilang, kamu mau tahu seperti apa motor V4 kami? Kayak motor lain kok. Tetap nggak mau ngomong apa-apa. Jadi dia bilang, kami masih dalam tahap awal pengembangan. Kita selalu bicara tentang mesin, tapi yang paling rumit adalah membuat keseluruhan motor. Makanya kemarin gue ada nenggorkan soal orang yang nggak tahu bedakan mesin dan motor. Nah ini Max Bartolini ngomong, kita selalu ngomongin mesin, padahal yang paling rumit itu adalah membuat motornya secara keseluruhan. So far, pekerjaannya berjalan dengan baik, tapi kami masih jauh dari uji coba kinerja. Seperti yang terjadi pada semua sepeda motor baru, ya selalu ada masalah lah dalam pengembangannya. Kami untungnya selalu selaras dengan apa yang kami rencanakan. Jadi ada step by stepnya. Nah, sejauh ini itu udah sesuai meskipunnya memang ada masalah. Ketika para rider kami menguji sepeda motor dan memberikan nilai secara positif dan ada umpan baliknya, semuanya harus didefinisikan dengan baik. Sampai kami melihat bahwa sepeda motor baru ini punya performa lebih baik daripada motor kami sekarang, tidak ada gunanya mengalihkan perhatian para pembalap dari pekerjaan mereka yang ada sekarang. Intinya adalah kami nggak mau bikin para rider full timer ini ribet mikirin V4 selama itu V4 nggak lebih baik daripada motornya mereka. Jadi mending mereka fokus sama motornya mereka daripada pakai V4 gitu loh. Jadi ditanyalah dia, oh jadi kalau gitu lu punya target adalah membuat motor ini lebih baik daripada motor yang dipakai oleh para Yamaha sekarang untuk bisa membuatnya layak untuk balapan. Karena kalau nggak layak untuk balapan ya percuma dong itu pengembangan. Capek dong lo kerja kayak Ducati kan, ngurusin Desmo GP25 akhirnya dibuang percuma. Jadi katanya Max Bartolini, ya kalau bisa dibilang upaya dan usaha ya kami sudah melakukan upaya yang sangat besar karena inilah komitmen yang diberikan oleh Yamaha. Tentu saja proyek-proyek ini harus saling menyatu dan memang akan ada bagian-bagian yang sulit. Tetapi sebelum memutuskan motor mana yang akan kami gunakan di balapan tahun depan 2026, Anda harus melihat apa kelebihannya. Di atas kertas, ya kami tahu apa kelebihannya, tapi itu perlu didefinisikan dalam bentuk fakta. Juga karena motor kami yang sekarang, mesin inline kami itu masih terlambat setengah detik dari mesin-mesin terbaik di track.
Jadi kalau mesin yang ada aja masih setengah detik lebih lambat daripada mesin terbaik di track, ya lu bayangin lah V4-nya gimana. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi dia bilang, bahkan jika kami tidak berhasil mencapai evolusi yang kami inginkan di tahun 2026, kami mau nggak mau harus bisa memahaminya dan memakluminya karena kami adalah perusahaan yang belum memiliki pengetahuan tentang arsitektur mesin dan jenis sepeda motor seperti ini. Anda tidak bisa memulai tahun 2027 dengan proyek yang benar-benar baru di saat kita juga mengalami penggantian pemasok ban. Jadi bagaimanapun ini akan menjadi proyek persiapan untuk tahun 2027. Artinya, saking panjangnya ya, gue simpulin. Mereka bikin V4 versi 1000cc dengan V4 versi 850cc, itu intinya adalah untuk bikin V4 850cc. Jadi, mereka menargetkan menurunkan V4 1000cc di tahun 2026 untuk mendapat feedback sebagai peningkatan untuk V4 850cc. Kalau ini gagal di tahun 2026, maka semuanya akan dibuang karena mereka tidak mau mengambil resiko memulai tahun 2027 dengan V4 850cc tanpa pengalaman baik di 1000cc-nya. Jadi ini adalah proyek ala-ala Yamaha Marcus, kalau lu nggak menang lu jatuh. Ya bener kan? Kalau ini nggak berhasil 2026, maka lu nggak akan lanjut ke 2027. Sih? Jadi otomatis proyeknya harus berjalan paralel. Nah ditanyalah sama Max Bartolini, kira-kira kalau sudah begini artinya harus ada persiapan dong mulai tahun ini. Karena kan lu targetnya nurunin yang 1000cc itu tahun depan, karena itu adalah tahun terakhir untuk 1000cc. Jadi Max Bartolini bilang, ya mungkin kami akan menurunkan mesin itu, tetapi hanya dipakai oleh test rider kami sebagai wildcard. Jadi Augusto Fernandez bakal nongol dengan mesin V4 dalam waktu dekat, kemungkinan bulan Mei atau Juni katanya. But let's see. Ngomongin bulan Juni, gue lupa lagi bahas. Kita mundur lagi ke depan. Jadi Pirelli juga kan mau memasok ban tahun 2027 tuh. Kan kemarin di mana ya gue bahas, gue bilang bahwa mereka memang perlu untuk mengadakan uji coba mulai tahun ini supaya tahun 2026 akhir ban mereka itu sudah siap. Jadi kabar terbarunya adalah Pirelli akan melakukan tes pertamanya untuk motor MotoGP di Aragon bulan Juni nanti, tapi cuma sama test rider. Mereka nggak dapat izin dari Dorna untuk melakukan tes bersama para rider full time. Karena itu menyalahi kontrak katanya. Ditambah lagi para rider udah cukup pusing dengan ban depannya Michelin. Ban depannya Michelin masih tetap diuji Kak di Jerez test kemarin. Jadi ya you know lah ya, udah menguji ban depannya Michelin, tambah lagi dengan Pirelli kan puyeng tuh rider. Belum lagi mereka ngurus aeronya, sasisnya, ininya, itunya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke Yamaha. Gara-gara gue bahas 2027 tuh. Jadi sempat ditanya lah Max Bartolini, ini kan kalian punya proyek M1 V4, kira-kira ada nggak niatnya Yamaha untuk bikin R1 V4 untuk balapan di WSBK? Jadi dia bilang, ya secara pribadi sih saya pengennya kayak gitu, jadi bisa dijual untuk pasar. Kan kalau di WSBK itu adalah motor pasar tuh, motor jalanan. Jadi dia bilang, ya saya sebenarnya sih pengen juga. Saya harap ini memberikan kita inspirasi, tapi ya saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena intinya kami ingin fokus dulu pada satu hal. Nanti kalau ini sudah oke, baru kita fokus ke hal lain. Saya sendiri ya memang kita punya basis di Italia, kita punya komunikasi yang baik dengan Italia. Saya sendiri juga sering ke Jepang karena banyak orang-orang Jepang yang datang ke Italia. Tetapi sebagian besar kendaraan, terutama yang bertanding di Superbike, itu dibuatnya di Jepang. Tetapi di saat yang lain, ada bagian-bagian yang dibuat di Eropa, di Italia, dan terutama yang prototype itu dibuatnya di Eropa. Jadi kalian ngerti kenapa MotoGP punya Yamaha itu basisnya adalah di Cattolica Italia. Sementara WSBK, ya memang ada partnya yang dibikin di Eropa, tetapi itu dibikinnya di Jepang. Mesinnya dan segala yang inti-intinya itu di Jepang. Jadi memang beda basis sih mereka. Nampaknya dia sendiri bilang itu di luar kuasa saya. Coba tanya Pavesio mungkin maksudnya, karena kan Pavesio adalah penggantinya Papi Peri, Lin Jarvis. Jadi ya mungkin dia lebih punya hak untuk ngomong kayak gituan. Jadi dia bilang, intinya adalah kami ingin fokus dulu pada satu hal ini,
Bahkan untuk berpikiran bahwa kan mereka konsesi ini, artinya mereka sebenarnya bisa turun dalam 2 basis mesin. Yang satu inline, satu V4. Sebenarnya bisa karena mereka konsesi. Jadi ditanya kira-kira bisa nggak kayak gitu konsepnya? Misalnya nih, entah satelitnya yang pakai V4 atau entah nanti Papa Lukasnya kayak yang pakai V4, yang satu pakai inline. Jadi Bartoli ini bilang, gini, saya tidak tahu bagaimana kami bisa berjalan dengan kondisi yang rumit seperti itu. Mengambil satu pad aja, satu arah aja itu sudah rumit, apalagi kalau mau pakai 2 motor di situ. Jadi intinya adalah kalau ternyata pas wildcard nanti dia bisa lebih cepat, artinya karena kan ini yang pakai Augusto Fernandes. Kalau Augusto Fernandes bisa lebih cepat dibanding catatan waktunya ketika dia pakai inline, ingat dia kan turun gantiin Papa Alice kan, pakai M1 inline kan. Jadi kalau catatan waktunya ternyata lebih baik daripada ketika dia pakai M1 inline, nah mungkin itu bisa dipertimbangkan. Standarnya Augusto Fernandes dulu dah gitu. Lu nggak bisa ngarep bahwa Augusto Fernandes pakai itu mesin V4 terus dia bisa lebih baik dari Snektaro kan, nggak bisa. Jadi standarnya adalah standarnya dia dulu. Kalau ternyata dia bisa lebih cepat dari ketika dia pakai mesin inline, mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau enggak ya jangan dulu, pelan-pelan dulu kak. Kurang lebihnya kayak gitulah katanya Mas Bartolini. So kita pindahlah ke Spanish GP. Papa Lukas ini finishnya P13. Dia naik berapa posisi? 10 posisi padahal dia habis crash parah di hari Sabtu. Jadi dia itu crash, Morbidelli dulu crash parah. Setelah itu Papa Lukas yang crash. Kalian bisa lihat ketika dia bangun dia agak pincang. Padahal itu dia punya kaki baru lepas penyangga di Argentina GP kalau nggak salah. Itu sakit lagi. Bahkan ketika tes series dia bilang saya nggak dalam kondisi 100% karena kaki saya sakit. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang cukup sulit karena saya kesulitan mengelola rasa sakit dan kondisi saya setelah crash yang keras di hari Sabtu itu agak tidak bisa dikompromikan. Tetapi ya saya tidak menyerah. Saya menyelesaikan 25 putaran dengan sedikit mengubah setup Yamaha. Kami bisa sedikit mengubah pengaturan motor untuk balapan. Saya bahkan bisa melakukan beberapa kali menyalip. Mark menyalip saya di tikungan 11 pada lap terakhir yang membuat saya kehilangan posisi. Itu sangat disayangkan, tetapi bagaimanapun ini tetap merupakan hari yang positif. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Fabio karena dia pantas mendapatkan podium itu. Karena ini adalah dorongan yang luar biasa bagi seluruh tim. Kita akan terus maju. Kurang lebihnya kayak gitulah bahasanya. So, kita bahaslah Snektaro. Untuk pertama kalinya setelah tahun 2023, terakhir kali dia podium, dia akhirnya podium lagi. Dan sudah lama banget sejak terakhir kali dia pole position. You know what? Dia cetak rekor baru dan tanpa curi kintil. Ini menurut gue sedikit memalukan bagi Marc Marquez karena sebelumnya kalian bisa lihatlah di Q2 dia curi kintilnya adiknya. Ujung-ujungnya dia memang pecah rekor, tapi di saat yang sama Papi Domenicali ada di pedok. Jadi kalian bisa lihat bahwa Papi Domenicali sebenarnya geleng-geleng kepala melihat caranya si culas Marc Marquez itu dengan culasnya curi kintil hanya demi cetak rekor. Yang cukup lucu adalah komentator MotoGP bilang Papi Domenicali itu menggelengkan kepalanya karena heran dan takjub dengan cetakan rekornya Marc Marquez. Padahal sebenarnya kalian bisa lihat mukanya nggak seneng. Karena itu bukan nilai yang dianut oleh Ducati. Lu nggak bisa seculas itu karena lu kan udah pakai motor terbaik di track. Lu pengen membuktikan diri bahwa lu adalah rider terbaik di track. Kalau mau membuktikan bahwa lu rider terbaik di track, yang nggak perlu curi kintilnya adek lu lah. Toh pada akhirnya santan instan ke adeknya, ya kan? Beberapa waktu berikutnya Snektaro mencetak rekornya selisih 0,4 detik, Kak. Sorry to say. Jadi ada tuh ABR yang nggak tahu mungkin kena pencerahan apa gimana. Dia bilang sangat disayangkan Marc Marquez ini sebenarnya punya potensi untuk mematahkan rekornya Snektaro. Sebenarnya cuman setelah dia menghabiskan waktu di belakangnya Alex Marquez sama Alex, tapi nampaknya dia cuma menghabiskan waktu berputar-putar nggak jelas di track, sepertinya mencari kintilan yang tepat, dan ketika dia mau curi kintil lah ternyata curi kintilnya gagal. Jadi ya Snektaro yang berjuang sendirian cetak waktu lapnya ternyata berhasil mematahkan rekor. Jadi ya kalian pasti bertanya-tanya IDEP. Jadi kalau kalian lihat rekor di Jerez, kalian tahu siapa yang paling banyak pegang rekor? Yep, Bebe Vale.
Bebe Vale waktu itu pakai apa? Yep, Yamaha. Jadi sebenarnya bukan Snaktaro-nya yang bagus, Yamaha-nya emang familiar dengan Heres. Jadi bahkan Snaktaro sendiri meskipun dia sumringah, tapi dia tahu bahwa itu sebenarnya bukan performa aslinya M1. Jadi dia bilang, iya yang penting gue senyum dulu, gue senang dulu. Pokoknya ini udah lama banget gue terakhir kali nggak pole dan sekarang gue senang karena gue bisa pole. Dan itulah kenapa dia mencoba mengeksekusinya di sprint race dan di balapan panjang. Sayangnya mungkin karena dia sudah lama banget nggak pernah fight di front row, jadinya dia agak-agak kagok ketika di sprint race. Begitu Marquez nongol dari dalam, nah loh dia kaget. Dia berusaha untuk bertahan tapi ya maaf jadinya crash. Jadi dia bilang ya itu adalah 2 menit yang berharga untuk saya dan menyenangkan untuk saya. Saya nggak peduli saya punya crash, tapi yang penting saya bisa battle di front row. Nah itu yang dia pelajari dan dia aplikasikan di balapan panjang. Ujungnya ya you know lah ya. Akhirnya even Pecco Bagnaia susah banget buat nyalip dia karena dia berusaha mempertahankan posisi 2-nya setelah dia disalip oleh emak Alex. Jadi dia bilang oh gue nggak mau mundur lagi nih, udah cukup emak Alex aja yang duluan. Gue gak mau menyerahkan posisi gue ke Pecco Bagnaia. Jadinya Pecco Bagnaia meskipun di atas kertas sebenarnya bisa lebih cepat dari Snaktaro, ya nggak bisa nyalip kak, udah sempit ditambah lagi Snaktaro menutup semua line yang bisa dia pakai untuk menyalip. Jadi emang Pecco bilang ya di atas kertas sih gue tahu gue lebih cepat dari dia, cuman ya dia sanggup menutup semua celah jadi gue nggak bisa nyalip dia. Jadi kalau kalian mundur-mundur ke part pertama kan gue bilang bahwa rider Sengak Sarko itu sempat bilang ini sirkuit nggak cocok untuk menguji mesin baru terutama top speed, nggak cocok. Kenapa? Karena trek lurusnya pendek, treknya kecil, jadinya nggak bisa dipakai untuk cari top speed. Kenapa? Jadi dia bilang banter-banter itu 300 km per jam. Gue sempat mikir dari mana dia tahu soal itu. Ternyata memang dia adalah rider terakhir yang memegang top speed 300 km per jam. Itu zaman dia masih di Ducati, di Pramac. Lu bayangkan itu lama banget loh, itu top speednya nggak pecah-pecah. Tapi ternyata kalian tahu top speed yang baru itu terpecahkan. Dan ternyata bukan oleh orang Ducati. You know oleh who? Marco Bes di atas Aprilianya. Dia tembus 301,6 km per jam. Ya selisih 1,6 km but still itu tembus rekor. Jadi rekor baru di Jerez kemarin itu dicetak oleh Snaktaro, all time recordnya. Best pole juga dicetak oleh Snaktaro. Best race lap you know dicetak oleh emak Alex di atas Dismo GP 24,5. Bahasanya emak Alex sih 24,0 mah punya gua. Dan top speed dipecahkan oleh Marco Bes di atas Aprilianya RSGP 25. Jadi menurut gua Aprilia sebenarnya nggak seburuk itu. Cuman ya masalahnya still soal pengereman. Sementara pole position itu sebenarnya bukan hal aneh kalau Snaktaro meraihnya. Kalau kalian lihat di footage, pole paling banyak itu diraih oleh Snaktaro sebagai pemegang pole terbaru, 5 pole position. Bebe Vale 5 pole position. Selanjutnya siapa? Rider pensiun artis Jorge Lorenzo 5 pole position dan semuanya Yamaha. Jadi kalian nggak bisa merasa ini aneh kenapa Yamaha bisa bagus. Ya memang historically mereka bagus. Mereka adalah penguasanya Jerez. Sorry to say. Sementara rider yang paling banyak ya, sorry, masih dipegang oleh Bebe Vale dengan 7 kemenangan dan itu pun sama Yamaha. Jadi sebenarnya Yamaha bagus di sana itu nggak aneh. Nah itulah kenapa Snaktaro itu bilang bahwa secara teknis ini motor nggak berbeda dari Austin. Ini masih motor yang sama yang gue pakai di Austin kemarin. Yang amburadul itu masih sama. Gua nggak pernah ngorek-ngorek lagi setupnya. Akhirnya gue pikirkan ya mending gimana kalau gue adaptasi aja lah sama motornya daripada dikorek-korek kiri kanan kan gue pusing. Jadinya ya udahlah pakai aja dan kita adaptasi dan voila, gue berhasil pole position. Jadi ya gue mau menikmati dulu masa-masa gue hure-hure. Nah jadi dia bilang ini adalah akhir pekan yang sangat istimewa bagi saya, terutama untuk posisi pole position dan start yang cukup agresif di sprint race. Kami cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami tahu bahwa kami memang akan sedikit kesulitan di hari Minggu setelah balapan Moto2 karena di sana ada banyak karet di aspalnya Jerez. Tetapi saya senang karena saya berhasil menemukan kecepatan saya dan meskipun line saya berbeda dari yang biasanya, saya bisa memimpin balapan selama beberapa lap.
Ini sangat penting bagi kami karena setelah Alex menyalip saya sudah tidak bisa mengikutinya bahkan di beberapa tikungan. Tetapi kemudian saya berhasil menemukan kecepatan saya dan saya bisa finish di posisi terbaik yang bisa saya raih. Jadi ya secara overall ini positif sekali. Saya menikmati balapan ini karena sudah bertahun-tahun saya tidak pernah memimpin balapan di MotoGP. Perasaan bahwa tidak ada orang di depan saya itu sebenarnya sangat-sangat fantastis dan saya pikir itu adalah langkah yang baik bagi saya dari sudut pandang mental karena mengetahui bahwa kami bisa cepat dan kami bisa bersaing dengan lawan-lawan kami. Namun saya tidak boleh berharap terlalu tinggi untuk balapan berikutnya karena motornya ini masih sama dengan 2 GP terakhir. Ini motor sama dengan yang di Austin dan kalian tahu bahwa saya sangat kesulitan ketika di Qatar. Jadi kami harus tetap tenang dan pada hari kami memiliki kesempatan untuk melakukan balapan yang baik seperti ini, kami akan melakukan apapun untuk bisa meraihnya dan melakukan apa yang kami lakukan hari ini. Jadi dia tanya lah, apa yang bikin lu sebenarnya ke-trigger merasa diuntungkan dengan semua ini? Jadi dia bilang, sebenarnya nggak ada keuntungan sih, tapi saya pikir pertarungan battle antara Pecco sama Marc di awal lap itu membantu saya untuk mendapatkan sedikit keunggulan. Tujuan saya sama seperti kemarin-kemarin, yaitu melaju cepat di lap-lap awal kemudian mempertahankan kecepatan saya. Tetapi ya saya akui bahwa saya itu terlalu banyak menuntut ban depan di awal-awal balapan sehingga perlu waktu untuk saya mendapatkan ritme di awal balapan. Karena motornya sama seperti di Austin, saya pikir ini bukan masalah motornya sudah membaik karena motornya masih sama. Jadi kalau di tes nanti saya berharap kami punya part baru yang mana bisa membuat saya langsung merasa baik sepanjang akhir pekan seperti hari ini. Jadi kalau kalian tanya harapan saya di Lemang nanti, itu kan home race-nya dia soalnya. Jadi dia bilang kalau kalian tanya harapan saya nanti di Lemang, ya untuk saat ini justru karena motornya masih sama, saya tidak bisa bilang bahwa saya punya ekspektasi apapun untuk balapan berikutnya. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi di balapan berikutnya, lalu kita ikuti momentumnya. Jadi ditanya, emang lu gak pernah ngobrol apa motor lu? Karena kan kalau dipikir-pikir sejak awal musim, Papa Lukas itu ngeluhin soal chatter. Sementara Snack Taro itu bukan ngeluhin chatter, dia ngeluhinnya soal grip. Gue pikir chatter memang ada hubungannya dengan grip, cuman mungkin grip yang dia minta ini nggak menimbulkan chatter, cuman susah buat ngerem. Beda ya ceritanya, kalau misalnya lu ngerem gak ada grip dengan lu chatter gara-gara gak ada grip. Dia nggak ada chatternya tapi susah ngerem. Sementara Papa Lukas nggak ada grip gara-gara chatter. Dan chatter itu yang bikin dia wheelie. Kurang lebihnya kayak gitu, agak berbeda pendapat dua orang ini. Jadi ditanya, apakah lu punya masalah chatter? Karena beberapa pabrikan lain itu merasakan chatter, terutama di tikungan 7. Jadi dia bilang, saya tidak pernah mengalami masalah chatter di sini. Meskipun kami mengalaminya, itu pun cuma sedikit tahun ini. Jadi kalau mau dibilang ini bermasalah banget, ya nggak juga. Karena sedikitnya itu pun cuma di tikungan tertentu. Jadi kayak di tikungan yang panjang banget di Qatar, sebelah kanan. Nah itu sering banget chatter. Jadi ban belakang itu sampai terangkat-terangkat, wheelie dia bilang. Nah kalau di sini saya tidak pernah mengalami chatter sama sekali, kecuali di tikungan 7 dan 8. Dua tikungan kiri yang cepat, dan itu adalah hal aneh karena selama ini tidak pernah terjadi pada kami sebelumnya di Jerez. Karena kan udah gue bilang, Yamaha itu lumayan bersahabat lah sama Jerez. Jadi dia bilang, selama di Jerez saya nggak pernah mengalami chatter seperti ini. Tapi kali ini saya mengalaminya, dan itu pun ya cuma sedikit di dua tikungan aja. Dan itu adalah tikungan kiri, yang mana dia juga nggak terlalu bagus untuk tikungan kiri. Karena dia kan bukan kidal. Sementara kalau Marc Marquez kan kidal. Jadi karena nggak ada ekspektasi untuk Lemang, ditanyalah apa dong rencana lu kalau lu nggak punya ekspektasi soal entah itu nanti kalau Jerez tes ada part baru atau mesin baru atau gimana. Jadi dia bilang, iya, kalau saya pikir Lemang itu adalah trek yang bagus untuk saya karena ada banyak pengereman yang agresif dan itu adalah trek di mana tidak banyak terjadi degradasi ban. Artinya
ban itu nggak gampang aus menurut dia. Jadi dia bilang, saya pikir ini adalah kunci kecil untuk akhir pekan depan karena di Qatar kita tahu keausannya itu lebih tinggi dan saya pikir Ducati berhasil mengendalikan ban sedikit lebih baik dari kami untuk mempertahankan waktu lapnya. Sementara saya di titik tertentu saya menemukan penurunan besar pada ban di mana hal ini juga cukup menjadi pertanyaan kami. Di sini saya mampu mempush sepanjang balapan dengan kondisi ban yang nggak terlalu aus, hanya sedikit degradasinya. Artinya KW1. Sementara di Lemang itu kemungkinan akan ada balapan yang mirip-mirip seperti ini karena memang treknya itu nggak gampang bikin ban aus katanya. Tapi saya tidak mau punya antusias yang terlalu tinggi karena saya tidak mau menciptakan ekspektasi. Karena kalau saya punya ekspektasi setelah saya naik podium sekarang dan saya nantinya finish top 5, saya biasanya kecewa karena saya punya ekspektasi pengennya naik podium terus kan karena udah sekalian podium. Jadi saya nggak mau ekspektasi apapun dengan podium ini, saya cuma mau menikmati, tapi saya nggak mau gara-gara ini saya pengen podium lagi, saya bisa podium lagi. No, yang pasti saya akan memberikan yang terbaik seperti yang saya lakukan di akhir pekan ini dan saya berharap saya bisa menjadi peserta konferensi pers hari Minggu sore. Ini sebenarnya adalah ekspektasi kalau menurut gue. Sebenarnya ini maksudnya dia pengen podium. Kenapa? Karena yang ikut konferensi pers di hari Minggu sore itu cuman yang di podium. Jadi dia bilang, ya saya berharap saya jadi peserta konferensi pers hari Minggu sore. Artinya gue pengen podium sih sebenarnya. Jadi ya gue nggak mau bilang aja, gue nggak mau ekspektasi aja. Nah ditanyalah dia soal mesin V4-nya. Ini kan kemarin Max Bartolini sempat diwawancara nih soal V4. Menurut lo gimana? Jadi dia bilang, saya tidak bisa bilang yang mana yang saya sukai karena saya belum pernah pakai ini motor. Jadi ternyata dia belum menguji mesin V4 itu di Valencia. Mungkin karena dia juga pengen fokus sama Spanish GP kan, jadi dia nggak mau fokus sama V4. Itulah kenapa dia cuma mengambil data dari Augusto Fernandez dan ketika ditanya di debrief konferensi pers hari Kamis, dia bilang apa? Saya nggak tahu mau ngomong apa. Jadi dia bilang saya tidak bisa mengatakan mana yang saya sukai karena saya belum mengendarai motor baru ini. Satu hal yang perlu kami tingkatkan adalah cara kami mendekati tikungan. Terserah itu mau motor V4 kek, mau motor inline kek, pokoknya adalah cara kami mendekati tikungan karena kami banyak menggunakan ban depan saat mengerem dan bukan ban belakang. Sementara dia mungkin riding style-nya mau pakai ban belakang ala-alanya Pecco Bagnaia. Sementara kalau mau pakai ban depan yaitu ala-alanya Marc Marquez mesti agresif kan. Jadi dia bilang saya pengennya itu bisa ngeremnya pakai ban belakang. Mengendarai motor model begini sebenarnya nggak terlalu masalah ya karena memang itu kan riding style-nya Snack Taro kan. Cuman dia bilang masalahnya adalah begitu Anda membuat kesalahan kecil, Anda crash. Jadi motor ini harus sangat agresif dan saya itu agak kesulitan dengan hal itu karena tidak semua trek bisa dilakukan riding style seperti itu. Jadi saya pikir mengadopsi mesin V4 adalah cara untuk lebih dekat dengan cara berkendara seperti ini. Tetapi ya saya hanya mau punya motor yang cepat dan bersaing dengan yang lain. Jadi kalau mau ditanya mau pakai V4 atau mau pakai inline, mana-mana yang penting cepat. Intinya yang penting masuk tikungannya enak menurutnya dia. Jadi dia bilang saya tahu ini adalah permintaan yang sulit dan saya berharap Yamaha bisa mengelola kedua proyek ini secara paralel dengan sebaik mungkin. Let's see. Nah, ditanyalah dia, kalau secara historical, Yamaha ini bagus di Jerez. Entah di MotoGP, entah itu di Superbike, WSBK. Jadi dia bilang, ya kalau saya pikir R1 sama M1 itu beda motor. Beda style, satu prototype dan satu motor jalanan. Bahkan jika mereka punya mesin yang mirip, karena kan memang masih sama-sama inline, misalnya tahun lalu bagaimanapun ini adalah tikungan di mana kami kesulitan saat itu dan motor itu geol-geol, nggak miring. Masih ingat waktu dulu dia bilang ini motor susah belok, jadinya dia kena ampam. Masih ingat? Dia ngamuk-ngamuk, dia bilang susah belok nih, susah belok, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang kalau mau kalian bawa historical ya tahun lalu gue susah di sini kak. Jadi ya kalau mau dibilang mirip-mirip ya R1 sama M1 tetap beda.
Kalau kalian bilang ini adalah sirkuit yang sangat bagus untuk Yamaha, ya belum tentu juga. Karena tahun lalu saya finishnya 15, Kak. Jadi dia bilang tidak masalah apakah Yamaha kuat di masa lalu atau tidak di sirkuit ini. Karena tahun lalu saya finish di urutan ke-15 dengan gap 40 detik dari pemimpin balapan. Plus saya dapat sindrom kompartemen gara-gara motornya susah belok. Jadi kalau mau dibilang perbandingan antara Superbike sama MotoGP, ya pada MotoGP-nya aja susah dibikin perbandingan, ya apalagi sama Superbike. Kurang lebihnya kayak gitulah menurut dia. Karena menurut dia itu adalah masalah-masalah detail. Nah dari Yamaha cuman itu doang. Papa Pip nggak ada interview karena dia crash. Augusto Fernandes ya sebenarnya dia itu finishnya P17 naik 3 posisi. Cuman ya karena dia test rider penggantinya Papa Alice, no interview. So kita pindahlah ke Ducati, start dari VR46 karena ini adalah rider terburuk Ducati yang finish di Jerez kemarin. Morbidelli crash, no interview, dia langsung pulang katanya karena dia sakit leher. Jadi kalau kalian nintil gua dari sesi FP2 kalau nggak salah ya, yang dia itu crash parah, sempat ditangani oleh medis beberapa saat. Setelah itu Papa Lukas yang crash dan dia sempat pincang-pincang sedikit. Jadinya ternyata dia memang sakit leher. Dia sempat mengeluhkan itu di hari Sabtu sore setelah sprint race. Dia bilang leher gua sakit. Cuman ya gua nggak tahu nanti kalau hari Minggu gua bangun gimana. Jadinya dia turun balapan kondisinya sakit leher. Ya iya crash lagi. Jadinya makin sakit lehernya. Kurang lebihnya kayak gitu. Dia bilang itu ya gua membentur air fence sih. Air fence ya tetap juga sakit. Pablo Nieto mengumumkan, dia bilang tim sudah memutuskan untuk tidak menurunkan Morbidelli di tes Jerez karena dia menderita cedera leher dan dia harus fokus untuk Fresh GP agar dia bisa fit sepenuhnya. Nah, di Gia ini finish P5 naik 3 posisi. Ini sebenarnya gue nggak tahu apakah dia ada masalah sama Pecco Bagnaia, tapi memang kayaknya kalau dari Qatar dia sepertinya udah punya sesuatu sama Pecco kan. Kita bahas belakangan, kita bahas dulu balapan dia. Jadi dia bilang saya senang dengan hasilnya, tetapi tidak dengan performanya. Sepanjang akhir pekan, kami sepertinya kekurangan sesuatu dalam hal setup dan kecepatan. Untuk mencapai posisi ini, menurut saya itu sudah positif untuk perolehan poin dan kejuaraan karena masalah kami itu sudah ada mulai hari Jumat. Jadi kami harus senang dengan apapun hasilnya dan tes besok akan berguna untuk memahami beberapa hal di masa depan. Nah, ditanyalah dia perkara soal perbedaan Desmo GP 24,5 dan Desmo GP 24,7 karena Pecco bilang kalau dari data-data yang gue lihat setelah balapan, memang motor yang dipakai oleh Ama Alex, yang mana itu adalah hasil pengembangan dia, karena kan motor yang dia pakai sekarang itu hasil pengembangannya Marc Marquez. Digadoin tapi ya lebih ke Marc Marquez, sementara kalau yang dipakai oleh Ama Alex itu murni dia punya, dan itu ternyata cocok untuk Jerez. Jadi dia bilang kalau saya lihat-lihat datanya Ama Alex itu persis sama dengan data yang saya pakai tahun lalu ketika saya menang di Jerez dan sempat battle sama Marc Marquez. Sementara motor yang sekarang Desmo GP 24,7 yang mereka bilang GP 25 itu justru lebih lambat daripada motor tahun lalu. Kalau tahun lalu saya ada di belakangnya Jorge Martin itu nggak masalah sama sekali. Sekarang saya ada di belakangnya Quartararo 0,5 detik aja udah geol-geol melebar. Jadi menurut saya itu ada masalah dengan motornya. Nah ditanyalah ke Digia. Nah ini gue bilang dia kayaknya ada masalah sama Pecco apa gimana? Gue nggak ngerti. Pokoknya dia ini ribut sama Morbidelli kemarin di Austin. Sekarang dia ribut lah sama Pecco. Jadi dia bilang sebenarnya menurut saya motor-motor ini 6 Ducati ini kurang lebihnya sama karena mesinnya sama Desmo GP 24. Ya bener, cuman kan yang beda cuma part-partnya. Jadi dia bilang siapapun di antara kami bisa memenangkan race dan itu sudah ditunjukkan oleh Alex Marquez. Orang yang bekerja paling baik dengan timnya adalah orang yang akan paling banyak menang di hari Minggu. Pecco mengeluhkan tentang penurunan performa di motor tahun ini. Saya nggak tahu apa yang dia rasakan di atas motornya. Tapi menurut saya, aerodinamika yang dipakai oleh para rider untuk balapan itu yang menciptakan turbulensi ketika Anda berada di belakang rider lain. Jadi ibarat kata Anda berada dalam slipstream dari rider lain dan itu yang akan membuat aerodinamis motor itu mengalami turbulensi karena di depan juga pakai aero. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi saya pikir masalah
masalahnya bukan di motor 2025 tetapi di motor lain. Jadi bukan motornya kami yang salah karena dia kan pakai motor pabrikan kan, tetapi motor lain yang salah. Jadi kalau mau dibandingkan, saya juga karena saya nggak pernah pakai Desmo GP 24,0 karena kan dia dari Desmo GP 23 ala-alanya Marc Marquez kan langsung lompat 1 tahun. Jadi saya nggak bisa membuat perbandingan ya karena kan kemarin juga di tes Sepang dia cedera kak. Jadi dia nggak pernah ngerasain naik Desmo GP 24,0 karena kan di tes Valencia dia absen karena dia lagi operasi proses penyembuhan, masih ingat? Di tes Sepang boro-boro 1 hari, cuman 1 pagi aja, habis itu crash udah selesai. Jadi memang dia nggak pernah mengendarai Desmo GP 24,0. Jadi dia bilang, saya sih memang nggak pernah pakai Desmo GP 24,0, 24,5 sih maksudnya, cuman kan Emak Alex bilang 24,0. Tetapi kalau seingat saya, waktu saya pakai Desmo GP 23 tahun lalu dengan Desmo GP yang dipakai oleh Pecco itu selisihnya 1 detik. Tetapi bahkan dengan selisih 1 detik itu, saya dan Bes itu bisa menjadi sangat cepat di pertengahan tahun, meskipun ya kami harus mengalami resiko crash lagi. Tetapi kami berhasil mencetak waktu yang tidak pernah dicetak oleh motor Desmo GP 23 ketika dipakai oleh Pecco di tahun sebelumnya. Jadi kalau dipikir-pikir sekarang motornya sama dan kalian bisa lihat jarang-jarang kami crash. Gak ada yang terlalu berbeda antara rider satelit dengan rider pabrikan. Jadi menurut saya itu cuman masalah motor lain punya aero terus kena ke aeronya kita gara-gara slipstream. Nah ujungnya yaitu beresiko untuk crash. Tapi apakah salah motornya? Ya bukan salah motornya. Nah loh. Jadi gue ingat ketika di Qatar kemarin ada percakapan di belakang podium. Waktu itu Marc Marquez bilang, di belakang lu itu turbulensinya luar biasa. Jadi si Pecco bilang, iya kalau kita di belakangnya KTM itu yang susah banget. Begitu ada di belakangnya itu turbulensinya betul-betul luar biasa. Jadi Papa Nina waktu itu yang ya memang itulah keunggulannya KTM sedikit. Nah karena inilah dia punya argumentasi itu bukan gara-gara motornya, karena Marc Marquez itu sempat ngintilin sama Alex lama di balapan dan gak ada masalah sama turbulensi. Jadi dia bilang Marc Marquez ini adalah rider yang sangat kuat dan dia selalu punya sesuatu yang ekstra di tikungan kiri. Di tahun lalu dia itu nggak bisa bikin perbedaan besar karena motornya beda. Tetapi tahun ini dia mendapatkan titik kuatnya sebagai rider pabrikan dan itu memungkinkan dia untuk mengelola bagian-bagian lain di sirkuit dengan motornya. Setiap orang itu punya karakternya sendiri di atas motor, punya riding style-nya sendiri. Misal, Pecco itu adalah rider yang punya kekuatan di pengereman. Alex Marquez itu adalah campuran antara Marc Marquez dengan Pecco. Menurut saya dia adalah rider yang paling lengkap karena dia bisa menggabungkan keduanya. Sementara saya sendiri masih belum percaya diri dengan motornya karena dia kan pakai motor pabrikan, sama dengan Pecco, sama dengan Marc Marquez. Dia sendiri punya ngeles untuk dirinya sendiri gitu loh. Tapi dia nyalahin Pecco soal perbedaan motor. Jadi dia bilang meskipun tim kami punya beberapa hasil yang bagus seperti podium di Austin dan di Qatar, di mana kami bisa melakukannya dengan sangat baik karena itu tracknya bagus, tetapi saya tidak pernah memulai akhir pekan dengan sensasi yang optimal. Jadi saya harus mengerjakannya selama akhir pekan untuk mendapatkan sensasi yang bagus di atas Desmo GP 24,7. Nah, jadi ditanyalah dia perkara soal Marc Marquez balapan dengan winglet yang terbang-terbang. Jadi yang bikin emosi Giorno kemarin, sebenarnya sih gua nggak terlalu peduli sih karena itu kan cuma perkara winglet. Cuman ya ada Giorno yang peduli banget soal itu karena menurut dia winglet yang terbang-terbang, part-part yang terbang-terbang itu akan membahayakan rider lain yang balapan di track itu. Karena ini kan partnya yang terbang-terbang bisa kena rider lain ya, logikanya ya bener juga sih, wajar dia komplain. Jadi ditanyalah ke dia karena kan waktu di Qatar dia kan senggolan sama Emak Alex tuh, terus dia ribut-ribut. Ternyata Emak Alex punya winglet yang hampir semuanya hilang. Sementara di Gia punya winglet ada sebagian yang hilang. Jadi dia bilang ini adalah topik yang sensitif karena semua orang berbeda pendapat soal apakah ini aman atau enggak. Tetapi fakta bahwa lu masih bisa cepat tanpa masalah meski nggak ada winglet
Itu ya contoh, kemarin gue di Lusail, gue balapan itu nggak ada winglet 2 biji loh. Karena kan dia ribut sama Alex Marquez, jadinya wingletnya mereka pada hilang semua. Jadi dia bilang, bahkan tanpa 2 winglet pun saya masih bisa sangat cepat. Saya masih punya kecepatan untuk finish kedua di podium kalau misalnya nggak keteteran ke belakang. Tetapi ya kadang-kadang bahkan dengan 1 winglet aja yang hilang, saya itu udah geol-geol, sudah nggak bisa lurus motor. Jadi ya itu kadang-kadang bahkan teknisi pun nggak punya jawaban soal itu. Nah ditanyalah dia, karena kan dia finishnya P5, di belakangnya Papa Nina. Jadi dia bilang, ya Papa Nina itu memang melaju sangat cepat di atas KTM-nya. Kami sempat saling salib, sempat battle selama beberapa lap. Mungkin saya juga cenderung mengganggu balapan dia karena dia memang lebih cepat dari saya. Pada akhirnya dia itu bagus. Cuman ya mungkin karena dia merasa lebih cepat dari saya, terus saya berusaha battle sama dia, menghambat dia. Mungkin dia merasa ini ngapain sih ngerepotin, kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi ketika dia ada di depan saya, dia mendapatkan kecepatannya kembali dan bisa menjadi lebih cepat. Nah jadi dia bilang berada di belakang KTM ini ternyata juga cukup membantu saya dalam hal mengamati motor lain. Menurut saya, KTM ini tidak punya traksi yang baik saat keluar dari tikungan. Beda dengan kami, ya meskipun di akhir pekan saya tidak punya feeling yang bagus saat keluar dari tikungan. Tetapi Maverick bisa lebih baik karena saya memang punya beberapa kesulitan saya sendiri. Dan sulit bagi saya untuk bisa pulih dan punya kecepatan yang bagus. Jadi meskipun tidak punya traksi yang bagus saat keluar dari tikungan, Maverick bisa lebih baik secara keseluruhan dalam segala hal. Jadi menurut saya mereka bekerja lebih baik dari kami. Nah ditanyalah dia soal tes Jerez. Jadi dia bilang, gua sih nggak ngarep part baru, tapi lebih ke ingin adaptasi lebih baik dengan motor saya karena saya melewatkan seluruh musim dingin. Saya memang sudah melihat daftar-daftar part yang harus saya coba dan ada beberapa step-stepnya yang harus dilakukan. Ya itu akan jadi hari yang panjang, tetapi kalau kalian bertanya apakah saya lebih memilih untuk mengerjakan setup atau menguji part baru, gini, secara umum Desmo GP25 24,7 itu bekerja dengan baik, tetapi masih ada ruang untuk membuatnya lebih baik serta mengoptimalkan apa yang sudah kami miliki saat ini. Hari ini Alex menang dan dia memiliki motor yang sama dengan saya. Ya mesinnya sama, motornya beda karena partnya beda. Jadi dia bilang tujuannya adalah saya ingin menjadi seperti dia dan melangkah maju. Nah, ada bahan ngiri lagi nih. Kemarin kan dia ngiri sama Morbidelli. Nah, sekarang ngirinya sama Alex Marquez. Ya, karena dia adalah rider motor pabrikan yang belum pernah menang sama sekali. Nggak taunya emak Alex pakai motor bekas menang. So, kita pindahlah ke Grace ini, Permen Aldegar, DNF Kak. Itulah yang menyebabkan Ai Ogura lolos sebagai rookie terbaik di Spanish GP kemarin. Jadi dia bilang, saya akui saya kesal dan frustasi karena saya melakukan kesalahan kecil. Saya seharusnya bisa melakukan balapan dengan baik meskipun hasilnya tidak terlalu baik. Kami punya kecepatan untuk berada di sana bersama dengan para rider terbaik. Sayangnya saya harus membayar mahal kesalahan kecil saya, tapi ini yang membuat saya belajar dan berkembang. Saya memberikan pujian saya kepada Alex Marquez karena dia pantas mendapatkan kemenangan ini. Itu aja sih dia bilang. Kita pindahlah ke emak Alex, pemenang dari Spanish GP. Ini adalah kemenangan pertamanya di MotoGP. Jadi ya wajar kalau dia yang nangis luar biasa. Mamanya juga nangis luar biasa. Kalian mungkin agak-agak bingung kenapa papanya nggak ada di sana. Ya karena ada mamanya di sana. Karena keduanya ini udah, gua nggak tahu apakah udah cerai. Memang hubungannya mereka nggak terlalu bagus sih. Tetapi untuk pertama kalinya gua melihat pacarnya Ma Alex itu akrab banget sama mamanya Alex Marquez. Jadi kalian bisa lihat bahwa mereka senang untuk Alex Marquez, terutama karena kemarin kan mamanya pernah bilang, saya itu pengen lihat Alex Marquez memenangkan gelar MotoGP. Marc Marquez kemarin ketika dia mau pindah ke Ducati, dia bilang saya sih nggak perlu Jurdun, karena yang saya ingin tahu adalah seberapa kompetitif saya, apa
yang salah, apakah saya atau motornya. Tapi saya nggak harus Jurdun. Itulah kenapa saya pengen melihat Alex Marquez Jurdun. Nah, kemarin anaknya menang setelah sekian tahun bercokol di MotoGP. Jadi dia bilang, kalau saya mundur-mundur beberapa tahun lalu, saya ingat tahun 2022 di pertengahan musim cuman saya yang belum punya kontrak. Kalau kalian ngintil gua lama, kalian pasti tahu ketika di tes Catalan ya, waktu itu gua bahas di podcastnya. Waktu itu Papa Alice itu sudah ngomong sama Papi Perigigi. Tes Catalan loh itu, waktu Paul Espargaro gue bilang kena SP gara-gara bilang kayaknya nggak apa-apa deh kalau Honda masuk konsesi. Masih ingat kan gue bilang waktu itu, oh dia kena SP. Nah di saat yang sama kan gue bilang Papa Alice itu ketemu sama Papi Perigigi. Rencananya mau pengumuman sama Gresini waktu itu, tapi tiba-tiba batal di menit-menit terakhir, padahal sudah direncanakan untuk diumumkan di konferensi pers. Jadinya itu konferensi pers cuman interview biasa. Diketawain sama jurnal, ngapain kita datang ke sini, nggak ada pengumuman, nggak ada apa, cuman interview. Hilang ngapain kita interview kayak gini. Ternyata waktu itu Papa Alice diveto sama KTM karena kan dia punya kontrak pengkaderan Kak, jadi dia nggak boleh mengumumkan kontraknya dengan tim lain. Gua nggak tahu apalah klausulnya kayak gitu, jadinya batal dia pengumuman dengan Gresini, tanda tangannya dibatalkan. Nah nggak lama setelah itu masuklah Alex Marquez. Jadi Alex Marquez bilang, saya masih ingat tahun 2022 saya itu nggak ada kontrak sama sekali di pertengahan musim, orang udah pada pengumuman kontrak, gua loh belum. Jadi saya datanglah ke Gresini, saya bilang saya pengen naik motor lu, saya nggak perlu macem-macem, pokoknya saya pengen naik motor lu, kasih gua kontrak 1 tahun aja dulu, habis itu lu lihat apakah gua layak untuk diperpanjang atau enggak. Pada akhirnya kan ketika dia bergabung di Gresini, dia langsung podium di Argentina waktu itu, masih ingat? Jadi ya dia bilang itu adalah titik balik di mana saya tahu motornya Ducati ini bagus. Jadi setelah sekian tahun berada di Ducati, akhirnya dia menang juga. Jadi dia bilang, ini saya lagi meledak-meledak nih sekarang. Jadi ditanya lah dia, lu momen-momennya gimana ketika lu balapan? Jadi dia bilang gini, saya tahu bahwa saya tidak boleh melakukan kesalahan, bahwa saya adalah yang terkuat, dan bahwa momen saya sudah tiba. Jadi buat orang-orang yang bilang saya ada di MotoGP karena saya adalah adiknya Marc Marquez, saya lebih suka menjawab mereka di track. Dan inilah hasil saya. Dan ini yang membuat saya senang. Kalau kalian bertanya di mana saya ingin menang MotoGP pertama kali, itu adalah di sirkuit ini, di Jerez. Saya juga memenangkan balapan pertama saya di Moto2 itu di sini. Tetapi menang dengan MotoGP itu levelnya berbeda. Jadi ketika saya melewati garis finish, rasanya itu luar biasa, dan di sini saya punya penggemar terbaik di dunia, dan itu adalah hari yang fantastis. Jadi kalau kalian sempat ngintilin medianya MotoGP, itu para fans itu udah nongol dari subuh kalau nggak salah. Di sana jam 6 itu masih gelap gulita Kak. Kalau di sini jam 6 ya udah ada matahari ya kan. Di sana jam 6 itu masih hitam gelap luar biasa, dan fansnya dia itu datang pakai baju birunya Gresini. Sementara fansnya Marc Marquez itu datang dengan baju merah. Fansnya Valentino Rossi datang dengan warna kuning. Jadi dia bilang menang di sini itu adalah hal yang fantastis karena saya punya fans yang luar biasa di sini. Memang ketika di awal balapan saya punya ide yang jelas bahwa saya tahu kesempatan itu akan datang hari ini. Jadi saya sangat fokus. Kakaknya ngintil dia di kedua untuk kakaknya memecahkan rekor. Jadi dia tahu kakak gua ngintil gua artinya gua cepat. Kalau lu dikintilin Marc Marquez artinya lu cepat, dan dia pengen mencuri kintil lu supaya akhirnya catatan waktunya dia lebih cepat dari lu. Itu makanya gue bilang dia ini suka curi kintil, dan kenapa gue bilang dia ini culas. Dan Alex Marquez tahu itu, kakaknya cetak rekor dengan ngintilin dia, jadi dia tahu oh berarti gue cepat nih, karena dia bisa cetak rekor pakai kintil gue, berarti gue sebenarnya yang cepat. Logikanya emang masuk. Jadi dia bilang, saya tahu bahwa kesempatan itu akan datang hari ini, dan itu yang membuat saya sangat fokus. Jadi ketika saya melihat Marc Marquez terjatuh di tikungan ke-8, saya berkata pada diri saya sendiri, ini adalah harimu. Jadi saya memutuskan langsung menyalip Pecco dan Fabio.
Bahkan kalau Mark masih ada di track pun, nggak crash pun, saya tahu saya masih punya peluang menang. Ya meskipun mungkin lebih sedikit peluangnya gitu kan, tapi saya tahu saya punya peluang menang. Nah ketika dia jatuh, ketika dia crash, saya tahu oh, oke, this is my time. Karena saya nggak mau melakukan kesalahan yang sama seperti di Austin. Masih ingat ketika di Austin, itu yang menang kan si Peko. Karena dia lihat kakaknya jatuh, dia nggak mau ngambil resiko. Dia bilang karena gue lihat kakak gue jatuh, jadinya gue lebih pelan-pelan. Jadi dia bilang gue nggak mau melakukan kesalahan yang sama dengan Austin. Itulah kenapa begitu dia crash, saya langsung menyalip Peko dan Fabio. Butuh waktu 0,5 detik untuk saya euforia sedikit sebelum saya akhirnya memutuskan untuk menyalip. Jadi ketika dia bilang saya butuh 0,5 detik, si Quartararo itu bilang, alah kayaknya nggak sampai 0,5 detik deh lu mikir. Ya begitulah mereka kan di konferensi pers. Jadi dia bilang, setelah saya menyalip mereka, saya mencoba mengatur kecepatan saya. Dengan 7 lap tersisa, saya sempat kehilangan konsentrasi karena saya punya banyak pikiran. Saya mulai mencoba untuk membangun sedikit keunggulan dan pada akhirnya ini adalah hasil yang indah untuk dirayakan bersama penggemar karena mereka pantas mendapatkannya. Nah, ditanyalah dia, ini kan lu sekarang sudah memimpin klasemen nih, ya meskipun 1 poin lagi. Kayak di Austin kemarin kan dia memimpin cuma 1 poin kan. Sama kayak gini, dia memimpin cuma 1 poin. Jadi dia bilang, ya itu sama pentingnya sih, tapi itu adalah hal yang berbeda. Karena caranya juga beda. Pada akhirnya, sebuah gelar Jurdun itu adalah hasil pengabdian kerja lu selama 1 tahun penuh. Itu nggak bisa saya raih hanya dengan 1 kemenangan seperti hari ini. Jadi ketika saya melewati garis finish, saya nggak pikirkan soal Jurdun. Yang saya pikirkan adalah saya menang hari ini. Karena masa-masa saya sejak menjadi rookie MotoGP itu luar biasa susah. Ini berbeda dengan nasibnya Fabio dan Peko yang ketika bergabung itu langsung disayang sama pabrikannya, yang langsung diberikan yang terbaik. Ya sebenarnya nggak diberikan terbaik juga sih. Peko kemarin dapatnya motor bekas, sorry to say. Sama, Snektaro juga dapatnya motor bekas. Sama Alex langsung ke tim pabrikan kak, jadi teammate-nya kakaknya, motor pabrikan. Sebenarnya kalau mau dibilang lebih mudah siapa, lebih mudah dia sih, cuman ya gitulah ya. Jadi dia bilang ya mungkin hidup lebih mudah untuk Peko dan Quartararo karena mereka duluan Jurdun kak, sementara dia belum Jurdun kan. Hidup mereka lebih mudah, mereka bisa langsung Jurdun. Saya itu mengalami tahun-tahun yang sulit. Untungnya di saat itu saya punya orang-orang yang tepat berada di samping saya dan saya ingin mengingat jasa orang-orang itu karena mereka menemani saya di saat-saat sulit, terutama dengan Marc Marquez karena dia selalu mendukung saya dan selalu memberi saya banyak nasihat. Jadi ya kalau mau soal dia mengalami tahun yang sulit, gue ngerti. Tapi kalau soal hidupnya Peko dan Fabio Quartararo lebih mudah, no. Mereka masuk itu sebagai rider satelit dengan motor bekas. Sementara dia itu bergabung langsung ke Honda pabrikan sebagai teammate-nya kakaknya. Di saat yang sama, kakaknya itu langsung cedera. Masih ingat? Itu di Jerez pertama itu langsung cedera. Jadinya dia menjalani musimnya itu tanpa kakaknya di sampingnya. Dan sudah gue bilang, kalau kalian ngintil gue lama banget, kan gue bilang, dia ini cuman pelicin untuk kakaknya punya kontrak 4 tahun. Jadi begitu kakaknya cedera, di tahun yang sama dia menjadi rookie, tahun depannya dia langsung terlempar ke LCR. Dan di LCR pun, sorry tuh saya dia nggak bisa kemana-mana. Namanya tim satelit, mungkin dia baru merasakan susahnya jadi tim satelit kan. Nah sementara Quartararo dan Peko itu merayap dari tim satelit pakai motor bekas. Pat juga seada-adanya, masih beruntung Quartararo duluan Jurdun daripada Peko malah. Jadi ya kalau mau dibilang hidup lebih mudah ya nggak juga sih buat mereka. Karena susah payah loh mereka itu. Nggak selicin dia yang langsung masuk ke tim pabrikannya Honda. No. Cuman ya gitulah, dia pantas buat senang bagaimanapun ceritanya. Nah ditanyalah dia, menurut lo, kakak lu jatuhnya kenapa? Jadi dia bilang, ya menurut saya dia kehilangan kendali motornya. Ya sangat disayangkan sih, karena saya sempat lihat dia battle sama Peko. Bahkan ketika dia battle sama Peko, saya itu langsung klik, oh oke, gua pokoknya pengen menang, terserah lu mau battle kayak mau apa kayak di situ. Nah dia itu kan sempat melebar tuh sebelum akhirnya Peko sama Marc Marquez battle, lalu ujungnya Marc Marquez crash. Jadi ditanya dia, lu kenapa? Jadi dia bilang, hari ini tuh panasnya luar biasa. Jadi saya tahu semua orang berusaha untuk ada di depan supaya dapat angin segar. Karena itu bagus untuk motor, untuk mendinginkan motor. Jadi kalau kalian, nanti kalau kita bahas di tes Jerez,
Itu sampai teknisi pakai blower loh untuk dinginin mesin. Diblowerin, Bu, saking panasnya coba. Jadi dia bilang semua orang itu berusaha untuk ada di depan supaya dapat angin segar. Jadi saya itu sempat mengerem amat sangat terlambat karena saya sebenarnya mencoba untuk menyerang Marc Marquez. Tetapi karena di situ rame banget kayak pasar, saya udah telat ngerem ya, ujungnya akhirnya saya harus lepas rem dan saya melebar karena di depan juga ada Pecco. Tetapi untungnya di belakang saya nggak ada orang, jadi Nissan masih bisa masuk kembali tanpa kehilangan posisi. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ditanyalah dia, besok lu kira-kira dapat part apa nih? Karena kan lu menang nih. Jadi Marc Marquez sempat bilang kalau dia sudah menang kayak gini, sepengalaman saya tahun lalu, kalau menang biasanya dikasih part baru. Biasanya. Karena kan tahun lalu ketika dia menang, dia dikasih part baru tuh. Nah, ternyata dia nggak bakal dapat part sama sekali. Jadi dia bilang, ya saya sih nggak masalah karena bagi saya Desmo GP 24,0 ini, sambil ketawa dia karena sebenarnya itu Desmo GP 24,5. Jadi dia bilang Desmo GP 24,0 ini adalah motor terbaik saya saat ini dan itu akan menjadi yang terbaik bagi saya dari awal musim hingga akhir musim. Dia tahu dia nggak akan dapat part sama sekali. Jadi bagi saya ini adalah motor terbaik yang pernah saya kendarai dalam hidup saya dan saya tahu apa yang kami punya tahun ini. Kami nggak akan minta lebih dan dengan paket yang ini pun kami sudah puas. Jadi kami mencoba untuk memanfaatkan apa yang ada dengan percaya pada potensi kami. Dia sendiri nggak ngarepin dapat part. Karena ya memang nanti kita bahas di tes Jerez. Kenapa sebenarnya para satelit ini nggak bisa dapat part sama sekali. Ketika para rider motor pabrikan itu bisa dapat part baru. Mereka nggak bisa dapat part baru sama sekali. Itu akan kita bahas di tes Jerez. Ditanyalah dia, lu kan ketika warm up sempat ngintilin Pecco tuh. Jadi dia bilang gini, kalau di hari Jumat kalian lihat kan gue sempat ngintilin kakak gue. Di saat yang sama saya tahu bahwa saya punya potensi bisa lah kurang lebih sama kakak saya. Nah, ketika warm up saya ngintil lah Pecco karena saya ingin punya ide apa yang membuat mereka bagus dengan cara yang berbeda. Karena kan riding style-nya dua rider ini berbeda. Jadi saya ingin mempelajari mereka ini unggulnya di mana masing-masing orang. Nah, ketika saya mengikuti Pecco di belakangnya di warm up, saya tahu bahwa saya punya potensi yang lebih baik dari dia. Jadi dia bilang intinya saya ingin menikmati momen ini karena ini adalah momen hadiah ulang tahun saya yang terlambat karena dia sebelum Spanish GP kan dia ulang tahun. Jadi ini adalah kado ulang tahun terbaik terindah yang ingin saya nikmati dan saya ingin berterima kasih kepada tim karena mereka pantas mendapatkannya dan kami sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa sejak awal musim. Kita lihat nanti apa yang terjadi di Le Mans. Soal hubungan saya dengan Marc Marquez, kakak saya, ya bagaimanapun dia adalah saudara saya. Saya tahu bahwa dia kecewa dalam hati, tetapi saya tahu bahwa dia adalah seorang kakak yang baik dan sebagai saudara dia akan sama bahagianya dengan saya, sama seperti saya bahagia untuk dia. Jadi kita pindahlah ke Raja Ducati, Pecco Bagnaia. Buset, panjang kak. Iyalah, skrip gua aja 17 lembar dong. Jadi Pecco ini sempat senewen kemarin di hari Kamis di press conference Spanish GP karena kalau kalian mundur-mundur di podcast suka-suka kan gue sempat bilang bahwa dia ini somehow merasa bersalah soal keputusannya Ducati untuk merekrut teammate yang sangat kuat seperti seorang Marc Marquez. Jadi dia bilang, kalau saya pikir-pikir mungkin itu salah gua 100% karena gua kemarin itu gagal jurdun padahal gua itu menang. Dari 20 seri saya memenangkan 11 seri plus 7 sprint race. Tapi bahkan dengan kemenangan sebanyak itu, ingat kemarin itu dia bikin rekor salah satu pembalap terbaik di MotoGP menemani Valentino Rossi dan Marc Marquez. Jadi dengan kemenangan sebanyak itu gua tetap gagal jurdun. Jadi mungkin karena gua gagal jurdun, akhirnya Ducati memutuskan mencari seorang teammate yang kuat karena tahun lalu kan dia punya teammate Enea Bastianini. Sorry, gue tahu ngintilers ada yang face-nya Enea Bastianini. Jadi karena Enea Bastianini ini kurang mendominasi daripada dia, jadinya alih-alih dia saingan sama Enea Bastianini untuk gelar jurdun, dia saingannya sama Jorge Martin. Jadi akhirnya dicarikanlah dia teammate yang sangat kuat. Jadi
in case dia gagal Jurdun tetap jatuh ke tangan tim pabrikan Ducati. Kurang lebihnya kayak gitu menurut dia. Karena saya selalu berusaha untuk menang, tetapi alih-alih saya finish, saya malah crash. Jadi ibarat kata ya, kalau lu nggak menang, lu crash. Itu kan ceritanya kemarin tahun lalu. Nah, itu yang bikin dia trauma. Jadi dia bilang, ya saya mengerti bahwa ini 100% salah saya. Jadi saya mencoba untuk maju, mencoba untuk kembali memperjuangkan gelar. Tentu saja saya tahu kalau saya bisa menang Jurdun tahun ini itu akan fantastis. Tetapi saya melihatnya sebagai hal yang sulit. Nah, ini yang gua nggak tahu apakah memang dia ngomongnya seperti itu karena itu membuat para analis bilang, oh dia secara mental udah hancur, oh dia secara mental udah kalah, oh dia secara mental sudah rendah diri. Nah, itu yang dia tegur di media sosialnya. Dia bilang bukan gitu maksud gua. Jadi di hari Kamis kemarin dia bilang, saya sebenarnya nggak peduli apa kata orang, apa kata pengamat, apa kata haters lah. Tetapi saya lebih terganggu dengan orang-orang yang mendistorsi kata-kata saya sehingga artinya jadi berbeda. Nah, kemarin itu ada yang nanya ke gue, ini sebenarnya ada apa? Jadi gue bilang gini, para rider itu dituntut untuk memakai bahasa Inggris ketika interview. Nah, karena mereka punya bahasa ibu bukanlah bahasa Inggris, jadinya ada beberapa kata yang mereka cari kurang lebih miripnya sama dengan bahasa Inggris apa artinya. Nah, dari media bahasa Inggris ini disadurlah oleh media Italia, oleh media Spanyol ke bahasa mereka yang artinya juga beda. Jadi maksudnya rider pakai bahasa Inggris itu maksudnya berbeda. Ngerti nggak? Tetapi disadur oleh media ke bahasa Italia atau ke bahasa Spanyol lebih berbeda lagi artinya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ini mengingatkan gua sama, masih ingat nggak di Buriram kemarin ketika Luca Marini ditanya soal toprak? Masih ingat? Waktu itu Luca Marini pakai bahasa Inggris, dia bilang Bulega will cross toprak this season. Kalau nggak salah itu dia bilang. Intinya adalah arti bahasa Indonesianya adalah Bulega akan menghancurkan toprak musim ini. Disadur oleh media Italia dan media Spanyol, artinya lain Kak. Tahu nggak artinya apa? Membantai. Itu bedanya jauh banget. Sementara bahasanya Marini itu maksudnya gini, Bulega itu akan menang telak terhadap toprak. Tapi karena dia interviewnya pakai bahasa Inggris, dia bilang will crush. Ya kalau keras kan, kalau bahasa Indonesia normalnya itu adalah menghancurkan. Nah kalau bahasa jahatnya itu adalah membejek-bejek. Tahu nggak sih membejek-bejek? Diinjak-injak gitu loh, digilas. Itu kan namanya keras. Nah itu yang disadur oleh media Italia jadinya membantai. Lu tahu itu kan jauh banget bedanya. Nah itu yang dipakai untuk interview toprak. Nah ujungnya toprak ngamuk Kak. Ya iyalah, dari sana ke sana artinya kan lain. Begitu sampai toprak dibilang Luca Marini bilang Bulega bakal bantai lu. Ya kan beda jadinya ceritanya. Ya iyalah toprak ngamuk. Enak aja lu bilang dibantai-bantai. Ya bener ya. Jadinya ya kayak gitulah ceritanya. Jadi Peko kemarin bilang, saya tuh gak peduli orang ngomong apa. Yang saya sedikit terganggu adalah media punya pelintiran soal kata-kata gua ini yang jadi masalah. Karena artinya jadinya berbeda dan itu dikonsumsi oleh banyak orang. Bukan masalah mereka jadinya membenci saya, tapi kalian yang jadi pusatnya sebenarnya. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Peko dipelintir kata-katanya. Masih ingat kayaknya 2 tahun lalu ya yang dia dipelintir soal motor satelit. Itu kan dipelintir juga kata-katanya, dan itu oleh orang MotoGP sendiri yang pelintir. Jadi di konferensi pers kemarin Peko itu menjelaskan kata-kata dia. Jadi dia bilang, ya saya butuh waktu menerima 100% fakta bahwa saya begitu mendominasi musim lalu tapi saya kalah Jurdun. Jadi kalau saya Jurdun tahun ini itu akan fantastis. Karena seperti yang kalian lihat saat ini saya masih kesulitan. Tapi bukan saya bilang saya melihatnya sulit. Saya bilang bahwa saat ini saya tampak masih kesulitan. Gitu bahasanya dia. Itu dia bilang beda jauh, maksudnya apa? Jadi setelah Spanish GP, interviewlah lagi dia. Jadi dibahaslah soal hasil P3-nya di Spanish GP kemarin. Ini adalah bahan hina-hinaannya ABR juga buat hure-hure crash. Jadi kan sesembahnya itu crash kemarin, kemudian rejoin dan berhasil finish di P12.
bawa pulang poin. Jadi ya mereka sibuk menghina Peko, mencoba terlihat baik dengan menjelekkan orang lain. Itu adalah cara yang culas sebenarnya, tapi ya begitulah karena memang sesembahnya juga culas, ya wajar kalau face-nya juga culas. Jadi Peko dihina-hina. Lu kemarin 3 tahun berturut-turut menang, ya iya, karena selama di Heres dia itu menang 3 tahun berturut-turut, dan kalau dia menang tahun ini itu artinya kemenangan keempat dia. Sayangnya dia fail. Alih-alih P1 atau P2 dia finishnya P3. Jadi dia bilang, ya saya juga nggak puas sih, saya juga nggak senang dengan hasil ini, saya juga nggak suka saya melakukan strategi ini, saya juga nggak suka dengan orang yang melakukan strategi seperti ini. Kalau boleh memilih, saya lebih suka memberikan segalanya, melakukan semuanya seperti di masa lalu. Tetapi tahun lalu adalah pelajaran bagi saya karena sangat memalukan, sudah memenangkan begitu banyak balapan tapi saya tidak menang gelar. Ya saya nggak bisa bilang itu musim yang sia-sia, tapi saya sangat belajar dari kesalahan itu. Jadi saat ini prinsip saya adalah saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, tetapi ketika saya menyadari bahwa resikonya terlalu tinggi, saya memaksa diri saya untuk merasa puas. Jadi ya saya tidak puas tapi saya paksa diri saya untuk puas. Pada dasarnya saya ada di belakang Quartararo, saya tidak bisa berbuat lebih banyak dari ini karena saya hanya merasakan sensasi bagus di atas motor itu cuma di 3-4 lap pertama. Setelahnya saya tidak punya kesempatan sama sekali untuk menyalip Quartararo karena setiap kali saya mendekat, ban depan saya itu terkunci dan saya kehilangan posisi karena saya melebar. Fabio ini melakukan hal-hal yang luar biasa dengan motornya yang lebih lambat dari saya. Dia menguasai setiap bagian motornya dan saya tahu karena saya lebih cepat dari dia, saya berusaha mendekati dia di trek lurus, tapi dia sangat menguasai setiap area sehingga begitu saya mau menyalip dia, dia langsung menutup tikungan. Lu nggak bisa kemana-mana karena kalau udah di belakang dia mulai dah ban panas dan ujungnya saya melebar 1 kali, 2 kali, 3 kali udah. Saya tidak mau memaksakan karena di saat yang sama Marc Marquez sudah habis crash gara-gara itu. Jadi saya memaksa diri saya untuk puas dengan hasilnya. Nah ditanyalah dia, lu kan biasanya bilang hasil balapan panjang lu biasanya lebih baik daripada sprint race. Karena lu kan biasanya kesulitan selama sprint race. Di sprint race kemarin, itu dia sama sekali nggak bisa menyalip, katanya itu perkara tangki motornya apa yang terlalu penuh apa gimana. Jadinya kalau dia mau nyalip itu geol-geol ketika belok di tikungan. Jadi ditanya sama Jorno, mestinya lu kan lebih baik di balapan panjang. Lah lu juga tetap finish P3. Jadi dia bilang, ya sebenarnya ini lebih baik loh. Kenapa? Karena gue berhasil paling nggak menyalip 1 orang, menyalip Marc Marquez. 1 orang itu aja. Sedangkan di sprint race saya nggak bisa menyalip sama sekali. Karena saya bukannya nggak mau mengambil resiko, saya trauma dengan tahun lalu, memaksa tapi ujungnya saya crash. Ya lihat aja Marc Marquez sudah crash kan. Nah ditanyalah dia, masalah lu sebenarnya apa? Itu menutup itu kenapa? Jadi dia bilang, ya sebenarnya ini sudah saya alami sejak awal musim. Kalau kita berada di belakang rider lain, ban depan cenderung menutup dan membuat kita beresiko untuk crash. Jadi sulit untuk melakukan menyalip tanpa bisa membuat ban ini nggak menutup. Nah masalahnya adalah Marc Marquez itu pintar bawa motor. Jadi kan kemarin di Buriram kan dia ngintilin adiknya tuh. Di Buriram sama di Argentina kan dia ngintilin adiknya. Dan itu nggak ada masalah dengan turbulensi, nggak ada masalah dengan ban panas ya. Logikanya sih waktu di Buriram kan karena dia punya tekanan ban rendah banget. Jadi ya memang nggak ada masalah kalau ada di belakangnya Alex Marquez, bener nggak sih? Nah sementara kalau di Argentina itu kan nggak ada masalah sama panas waktu itu. Dia justru lebih memilih untuk menghemat ban. Nah sementara di Jerez dia kan pakai tekanan ban yang normal sesuai aturan. Kondisinya Jerez itu panas mirip-mirip Buriram. Ya mirip Sepang lah kalau katanya Papa Nina. Jadi ya wajar menurut Peko baru dirasakan oleh Marc Marquez sekarang karena dia ada di belakang rider lain ketika tekanan bannya sesuai standar. Kalau dia pakai tekanan di bawah standar mungkin dia nggak akan masalah. Masalahnya adalah dia pakai tekanan sesuai standar. Jadinya ya baru dia rasain sekarang. Jadi Peko bilang, karena Marc Marquez selama ini bagus kalau bawa motor,
Jadinya itu nggak terlalu kelihatan sebagai masalah, dianggap sebagai saya yang ngadi-ngadi. Nah sekarang ketika Marc Marquez crash, kalian tahu bahwa ternyata memang dia ada masalah dengan ban depannya. Ini sebenarnya aneh menurut saya karena kalau mau dibandingkan dengan tahun lalu, motor kami itu semuanya sama di Ducati Desmo GP24. Yang beda ya beberapa part kecil, tetapi sasisnya sama. Berarti udah gue bilang kan, sasis Misano kemarin itu nggak dipakai di Desmo GP 24,7. Yang berbeda adalah swing armnya dan beberapa part lain, tapi sasis masih sama. Nah ini Pecco bilang, sasisnya loh masih sama, tapi kok ya sensasinya beda, ini agak aneh. Jadi menurutnya Pecco, ya memang selama ini kalian bilang saya ngadi-ngadi, ya karena memang Marc Marquez bagus bawa motornya. Sulit untuk melihat suatu masalah kalau teammate kita itu punya hasil yang bagus. Nah, kalau dia ada masalah, baru kita bisa melihat dia punya masalah secara lebih baik. Jadi ditanya dia, kok lu bilangnya aneh? Apa bedanya memangnya motornya Alex Marquez dengan motor lu? Jadi dia bilang gini aja, lu lihat data telemetri. Apa yang dilakukan oleh Alex Marquez, kecepatannya, caranya nikung, dan bagaimana dia menjalani balapan, itu sama dengan saya tahun lalu. Dengan motor yang kurang lebih sama, karena kan motor yang dipakai sama Alex itu adalah pengembangannya dia totally. Sementara yang dia pakai saat ini itu ada gabungannya dari Marc Marquez, lebih condong ke Marc Marquez sih sebenarnya. Sementara yang dipakai oleh emak Alex, Morbidelli dan Fermin Adagar itu adalah pengembangannya dia totally. Jadi dia bilang, kamu lihat datanya Alex Marquez, ya kurang lebih sama mirip lah sama saya tahun lalu. Karena kan dia pakai 24,0, sama Alex pakai 24,5. Itu kalau nggak salah sasisnya yang beda. Jadi 24,0 itu sasisnya masih sasis yang biasa. 24,5 itu sasis yang fleksibel kalau nggak salah. Dan itu yang membedakan motor yang dipakai oleh Mak Alex tahun ini di Jerez dengan yang dipakai oleh Pecco tahun lalu di Jerez. Nah, sementara dengan Desmo yang dipakai tahun ini, itu sasisnya sama, swing armnya beda dengan ya perintilannya. Tapi sasisnya sama. Itulah kenapa Pecco bilang ini sebenarnya agak aneh karena sasisnya loh sama, tapi kok ya sensasinya beda. Jadi ditanyalah dia. Berarti tes lu nanti mau ada rencana mau ngapain? Jadi dia bilang, yang jelas tes ini akan sangat berarti buat saya karena kami punya beberapa masalah baru dalam balapan dan kami benar-benar perlu menemukan solusinya. Kalau saya sendiri ya mungkin saya harus sedikit meninjau balance-nya motor karena hari ini Marc Marquez juga mengalami kesulitan di belakang pembalap lain. Jadi akan ada beberapa part-part baru yang menarik untuk dicoba dan ini akan menjadi hari yang berguna untuk kembali ke jalur pengembangan yang benar. Nah, ditanyalah dia soal dia battle sama Marc Marquez. Kemarin kan waktu di Austin gue bilang tuh Marc Marquez takut battle sama Pecco. Ngamuk tuh ABR, kenapa lu bikin judul kayak gitu? Ya kan memang faktanya Marc Marquez itu ke-trigger ketika Pecco punya nama ada di papan pitboardnya selisih 1,6 detik. Padahal itu sebenarnya gapnya masih banyak banget, tapi dia karena nggak mau battle sama Pecco, ekspektasi dia adeknya yang bakal ada di belakang. Karena adeknya nggak ada di belakang, yang ada malah Pecco yang merangsek dari P6, ya dia akhirnya ke-trigger. Maunya lebih unggul dan akhirnya dia crash. Nah, sama dengan yang satu ini. Jadi, kalau teman battle-nya adalah adiknya, dia cenderung lebih tenang. Kenapa? Karena siapapun yang kalah, dia tetap itu adalah klan Marquez. Ngerti? Tapi, kalau itu adalah Pecco, oh no way. Jadi Pecco sendiri tahu bahwa dia adalah triggernya Marc Marquez. Jadi dia bilang, ya emang saya sengaja bikin kaget dia. Dia tahu dia ini triggernya Marc Marquez. Jadi ketika saya start, saya itu sudah punya perasaan yang bagus dan saya sudah menduga bahwa dia akan menyalip saya di tikungan kiri, di tikungan 7 atau di tikungan 8, dan memang dia melakukannya. Jadi saya memang bermaksud mengagetkan dia dengan manuver di tikungan 9. Jadi ditanya, lu kan sempat senggolan sama dia. Alah, itu senggolan biasa karena dia berusaha untuk menutup line
dan dia sedikit kehilangan kontrol atas motornya. Tapi itu biasalah, tahun lalu juga kami senggol bacok kok. Jadi ditanya, berarti lu senang dong udah bisa battle sama Marc Marquez? Jadi dia bilang, ya sebenarnya sih saya lebih suka battlenya adalah untuk lap-lap terakhir untuk memperjuangkan kemenangan. Tapi ya begitulah. Jadi mindset ini yang berbeda antara Pecco dengan Di Gia. Di Gia karena dia nggak pernah ngerasain Desmo GP 24,0, dia langsung ke Desmo GP 24,7. Jadinya dia menganggap bahwa motor ini sama semua, nggak ada yang beda terlalu banyak. Sementara Pecco karena dia yang membangun dan mengembangkan Desmo GP 24,5, dia tahu bener apa bedanya dengan motornya yang sekarang. Jadi dia bilang gini aja standarnya. Tahun lalu saya ada di belakangnya Jorge Martin itu selama 10 lap, tapi nggak kenapa-kenapa. Nah sekarang berusaha untuk dekat sama Quartararo aja itu sudah gel-gel gue. Ya kalau cuman gue ya lo bisa bilang ngadi-ngadi. Marc Marquez juga coba. So kita pindahlah ke Marc Marquez. Crash tapi berhasil dia rejoin, dia finish P12, bawa pulang poin, lumayan lah. So Marc Marquez ini tahu bahwa dia kesulitan di Jerez. Hari pertama itu bahkan ada ABR yang bilang bahwa dia motornya disabotase. Jadi di FP1 dia itu sempat yang salah parkir saking kacaunya dia punya pedok. Jadi dia bilang, gua tuh turun ngetrek, kok ya gua perhatikan di dashboard gua kok ya ada yang aneh, kayaknya perasaan gua salah, gua cek-cek kok ya salah mapping ya. Makanya ketika di live FP1 kalian bisa lihat bahwa dia ngetuk-ngetuk dashboardnya dan itu kelihatan di kamera. Karena kan kamera ditaruh di dashboard gitu kan, dia ngetuk-ngetuk karena dia pikir kok ya salah mapping ya, apa gua salah lihat gitu. Jadi karena dia mikirin mappingnya, dia kembalilah ke pedok. Nah di pedok krunya itu udah nunggu di depan, cuman entah karena dia bingung sama dia punya mapping dengan dia punya entahlah apanya gitu, dia bilang, jadi saya itu berpikir bahwa ini apa yang salah dan saya sedang bersiap untuk mengatakan apa yang terjadi kepada teknisi saya. Dan ketika saya parkir, saya baru sadar, oh ya saya salah pedok, saya parkir di pedoknya Vermain Aldeguer. Jadi ya itu cuma perkara salah lihat, bukan perkara lain-lainnya. Gue pikir kemarin dia sengaja mau provokasi adiknya sih, karena ketika dia ada masalah itu, adiknya sedang memimpin catatan waktu. Jadi ditanya waktu itu, keluhan lo apa? Jadi dia bilang, sepertinya karena kemarin-kemarin kita itu ada di luar Eropa, sirkuitnya itu gede-gede, sehingga saya itu lebih leluasa dalam mengerem, saya lebih leluasa memilih line, sementara di Jerez ini sirkuitnya sempit singset. Jadi saya harus melihat line seperti apa, dan itu yang membuat saya sedikit kurang nyaman dengan motor, dan di saat yang sama nampaknya ada kesalahan mapping sehingga saya kurang merasa nyaman dengan motornya, tapi itu tidak masalah. Nah dia ini sama adiknya sempat kena denda 2.000 euro. Jadi ketika dikualifikasi, ketika awal-awal keluar, itu kan pit lane masih merah tuh, lo nggak boleh keluar. Nah adiknya udah keluar duluan, Marc Marquez karena memang niatnya mau curi kintil adiknya, which is he did it, dia memang melakukannya, dia nampaknya terlalu fokus sama adiknya, jadinya dia juga nggak lihat bahwa pit lane masih merah. Keluarlah mereka rame-rame. Jadi Oma Alex duluan keluar, baru Marc Marquez. Nah setelah kualifikasi Q2, si Pecco ngomong, jadi dia bilang, sepertinya kalau saya nggak salah lihat, Marc Marquez sama Alex Marquez itu melanggar red flag karena kan itu masih merah. Ngamuklah ABR, alah ini tukang ngadu nih, bilang aja lu mau Marc Marquez kena penalti, bla 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 bla. Padahal itu ada aturannya, BR. Jadi memang ada aturannya. Rider itu nggak boleh melanggar red flag. Cuman waktu itu kan gue sempat nanya tuh sama Giorno di pedok, karena kan dia yang punya buku aturannya tuh. Jadi Giorno ini bilang, ya logikanya sih dia mestinya kena sanksi karena itu kan ada aturannya. Lu nggak boleh melanggar red flag. Nah kalau lu melanggar artinya harus ada penaltinya. Nah penaltinya apa kan waktu itu masih dicari-cari tuh. Jadi Giorno pedok ini sibuklah buka sanksi segala macam kan. Akhirnya ujungnya dia bilang, ini kalau dari buku sanksi dia nggak akan dapat penalti, cuma bakal dapat denda. Intinya adalah kalau ada aturannya berarti kalau dilanggar ya namanya melanggar aturan. Tapi kalau RD Mike Webb bilang itu nggak melanggar aturan ya nggak melanggar lah. Sama kan kayak Austin kemarin itu sudah melanggar aturan, tapi karena Mike Webb bilang nggak ada aturan yang dilanggar atau ya mungkin dia lupa apa gimana, ya ujungnya nggak ada yang kena penalti. Jadi waktu itu gue bilang ya kalau RD bilang nggak ada aturan yang dilanggar ya nggak ada.
nggak bakal ada penalti. Pada akhirnya cuman kena sanksi denda. Itu pun nominalnya nggak disebut. Ujung-ujungnya para Marquez bersaudara ini kena denda 2.000 euro plus khusus sama Alex waktu lapnya di putaran pertama kualifikasi itu dihapus. Jadi ya karena dia belum mencetak face lap dia di lap pertama itu ya nggak ada pengaruhnya sih. Dan mereka adalah keluarga yang kaya raya, jadi 2.000 euro itu cuma seujung upil, seujung tai kuku lah. Kalau mereka kekayaannya Marc Marquez loh 100 juta euro. Dibandingkan 2.000 euro itu mah berapa coba. Jadi gue sempat nyindir tuh waktu itu. Ya kalau cuma denda gitu mah untuk orang kaya kayak gitu ya berapa lama sih dibayar. Berarti mereka boleh melanggar kembali aturan red flag itu karena itu cuma denda. Terus ada tuh ABR yang membela, ya kan itu haknya RD mau kasih denda berapa, penalti berapa. Karena setahu saya, kalau itu adalah pelanggaran berulang, biasanya hukumannya akan lebih tinggi. Ya, gue bilang, ya mau setinggi apapun, kalau sanksinya cuma denda, ya bakal cuma denda. Nggak bakal jadi penalti grid atau apa. Dan ini keluarga kaya, mau melanggar seberapapun kalau dia duitnya masih ada ya bisa dong. Nah itu pun ada ABR yang ngamuk-ngamuk, orang Indonesia pula, bikin malu. Jadi dia bilang, kenapa Marc Marquez kena denda, kena penalti, sementara Quartararo itu memotong track untuk masuk ke pit lane, gak kena penalti, dibiarin aja. Apakah karena dia bukan Marc Marquez? Jadi dia merasa Marc Marquez ini kena penalti karena dia Marc Marquez, sementara Quartararo nggak kena penalti karena dia bukan Marc Marquez. Gua jawab lah waktu itu, dia langsung blokir gua, Kak. Jadi gue bilang, lu lupa ingatan ya? Lu coba ingat-ingat lagi Sachsenring 2 tahun lalu ketika Marc Marquez masih di Honda. Waktu itu dia crash dan dia lari nyebrang pit lane, itu lari nggak pakai motor. Apakah dia kena penalti? Kagak. Dan karena dia nggak kena penalti, Marquez ikutan nyebrang ke pit lane, nggak ada penalti. Dan Marquez waktu itu ditanya, lu kenapa nyebrang dalam kondisi nggak aman seperti itu? Karena kan sesi masih berjalan. Jadi Marquez bilang apa? Ya kalau Marc Marquez bisa bikin seperti itu, gue juga mestinya bisa. Kalau dia nggak kena penalti, ya gue juga nggak. Jadi logikanya, kalau Marc Marquez nyebrang pit lane, lari-lari gitu aja nggak kena penalti, ya apalagi Snektaro yang nyebrang pakai motor. Dia nyebrang pakai motor, logikanya lebih cepat dari orang lari, ya kan? Jadi atas dasar apa Quartararo harus dipenalti sementara Marc Marquez melakukan hal yang sama, pakai lari nyeker pula, lebih lambat loh daripada naik motor. Logikanya kan gitu. Langsung diblokir gua. Jadi Marc Marquez sendiri memang sebelum Spanish GP sempat ditanya, lu nggak merasa bersalah ya dengan kondisi chaosnya Austin? Jadi dia bilang, ya ini bukan pertama kalinya sih RD mengubah peraturan karena saya. Artinya dia tahu dia punya privilege itu. Makanya kemarin di podcast Suka-Suka gue bilang soal Scott Trading itu yang bilang Marc Marquez ini tahu bahwa dia bisa mengakali aturan dan dia dibiarkan untuk melakukan itu. Dan dia tahu dia dibiarkan. Nah jadi Marc Marquez ini memang diketahui unggul di tikungan 7 dan 8. Dimana tikungan ini hampir semua pabrikan merasakan ceter. Jadi Pecco itu kan memang sempat crash kalau nggak salah di prakualifikasi ya dia crash atau di FP2. Jadi di dalam mobil mau ke podium sprint race itu kan yang masuk Alex Marquez, Marc Marquez sama Pecco karena kan Quartararo crash. Jadi ditanya lah dia, lu kenapa crash tadi pagi? Jadi dia bilang, ya gue sebenarnya lagi menguji diri gue di tikungan 7 situ. Kan itu tikungan kiri tuh. Jadi dia bilang, oh oke, I will do it like Marc Marquez. Boom, I'm crash. Ketawa lah Marc Marquez sama Alex Marquez. Jadi dia bilang, itu tikungan, kalau kita lewat situ itu kayak bikin perjanjian sama seseorang. Dia mau bilang kayaknya perjanjian sama setan, cuman kan lu nggak boleh ngomong kayak gitu di TV kan. Jadi dia bilang, itu kayak lu bikin perjanjian sama setan. Lu kalau salah ya lu crash. Jadi itu memang tikungan andalannya Marc Marquez, tikungan kiri. Tapi lagi-lagi sempoa nongol, sama seperti ketika dia crash di Austin, di mana dia tahu dia unggul di sana. Itu juga yang terjadi di Jerez. Jadi waktu habis balapan kan gue udah bilang, gue tahu bahwa Pecco itu adalah triggernya Marc Marquez. Dia tahu dia akan unggul di tikungan kiri. Itulah kenapa dia itu salah perhitungan di tikungan kiri dan sempoa nongol. Waktu itu kan gue bilang kayak gitu. Tapi ketika habis balapan dia nggak mau mengakuinya. Dia bilang, gue sebenarnya agak aneh dengan crash gue karena gue sebenarnya nggak ke-trigger kok sama Pecco. Gue sebenarnya tenang kok, gue kalem, gue nggak kenapa-kenapa. Jadi dia bilang satu-satunya kabar baik hari ini adalah saudara saya, adik saya menang.
karena salah satu tujuannya di MotoGP ini adalah memenangkan balapan, dan sekarang dia bisa memberitahu semua orang bahwa dia menang. Jadi kita tidak boleh lupa bahwa dia ini adalah jurdun Moto3, jurdun Moto2, jadi wajar bahwa dia bisa menang di MotoGP. Karena selama ini kan orang berpikir bahwa dia masuk ke MotoGP karena saya, sebagai adik saya. Tapi sebenarnya dia ini adalah jurdun di 2 kelas di bawah sana. Jadi wajar kalau dia naik ke MotoGP dan sekarang dia bisa bilang bahwa gua akhirnya menang. Bukan cuma nebeng sama kakaknya maksudnya. Jadi dia bilang ini adalah saat dimana kita tidak boleh lupa bahwa dia kembali memimpin kejuaraan untuk kedua kalinya. Karena di Austin kemarin dia juga kan memimpin kejuaraan dengan 1 poin. Nah, kali ini sama, menang 1 poin doang juga. Jadi dia bilang, ya kenapa kita tidak mempertimbangkan dia sebagai calon jurdun? Karena meskipun gapnya cuma 1 poin, pemimpin tetap pemimpin. Ya, saya sih ingin menemani dia di podium. Tetapi ya inilah yang terjadi, saya crash dan saya hanya bisa finish di belakang. Bagi saya, adik saya ini adalah bakat yang hebat. Dia sudah memenangkan 2 gelar dan kita tidak boleh melupakan hal itu karena dia sanggup melakukan hal-hal yang hebat. Sayangnya saya crash dan menurut saya ini sebenarnya tidak boleh terjadi kalau Anda mau mencoba meraih gelar jurdun. Mungkin kecelakaan ini terjadi karena selama akhir pekan saya hanya berkendara tanpa rider lain ada di depan saya. Pada akhirnya dengan aerodinamika perilaku motor berubah, tetapi kita harus memahami dan menganalisanya dengan baik. Ini sangat disayangkan karena saya cepat sepanjang akhir pekan. Jadi waktu itu dia menolak bahwa dia terlalu percaya diri, bahwa dia ke-trigger sama Pecco, dia menolak. Meskipun Papi Domenicali udah bilang, saya tahu bahwa dia terlalu percaya diri. Jadi dia bilang, menurut saya itu adalah kesalahan yang serius karena musim ini saya selalu berusaha untuk tetap tenang. Tetapi saya tidak pernah jatuh seperti ini. Membuat kesalahan dalam 2 balapan itu adalah kesalahan yang terlalu banyak. Faktanya adalah kalau saya mau memperjuangkan gelar, saya tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Bedanya adalah kalau di Austin saya tahu apa kesalahan saya, sedangkan di sini saya tidak tahu salahnya di mana. Yang bisa saya katakan adalah tahun lalu banyaknya itu crash beberapa kali dengan cara seperti ini, yaitu ketika Anda melepaskan rem. Tetapi pada saat itu terjadi saya dalam kondisi tenang. Di depan saya memang ada Pecco. Saya sebenarnya bisa mengendalikan situasinya, tapi sayangnya saya jatuh. Nah ini yang dia koreksi di Jerez Test. Nanti kalian dengar apa kata dia di Jerez Test. Jadi dia menyangkal bahwa dia ke-trigger sama Pecco dengan bilang bahwa saya bisa mengendalikan itu. Sayangnya saya jatuh, ngerti kan? Jadi ditanyalah dia, apakah itu gara-gara tekanan ban lu? Karena kan ini pertama kalinya dia ada di belakang rider lain dengan kondisi sangat panas dan tekanan ban sesuai standar. Jadi dia bilang, kalau menurut saya itu terlalu dini kalau soal tekanan ban karena saat itu kami baru memasuki lap ketiga. Kalau saya lihat-lihat kembali, tahun ini saya jarang mengalami crash. Tetapi justru ketika saya crash, terjadinya adalah ketika balapan. Ini yang sangat aneh menurut saya sehingga saya harus belajar dari kesalahan ini. Jadi ditanya, tapi kan meskipun lu crash kan lu bisa comeback dari belakang P12. Jadi dibilang, ya memang saya sempat rejoin. Saya tahu di depan saya ada beberapa kelompok pembalap yang seharusnya bisa saya kejar. Tetapi saya, karena saya sudah habis crash, saya nggak mau terlalu mempush. Mengingat tahun 2020 saya melakukan hal yang sama dan saya berakhir crash. Itu kan dia punya crash yang lengannya patah pertama, itu kan gara-gara itu kan. Jadi dia bilang setelah saya menunggu beberapa lama, saya berhasil memulihkan beberapa poin dan itu yang paling penting. Karena memang saya harus menunggu 7-8 lap sampai firing saya itu aus karena saya jatuh di tikungan kiri. Jadi ini yang sempat jadi bahan pertanyaan Giorno di pedok. Karena kalau firing lu lepas terus nggak kemana-mana lagi, ibarat kata satu kali lepas gitulah ya, itu sebenarnya nggak masalah.
Tapi masalahnya adalah firingnya dia itu lepas sepotong-sepotong. Ngerti nggak? Jadi selama dia balapan comeback dari belakang, itu firingnya lepas cetek. Nah itu yang menurut Giorno di pedok harusnya dikeluarin bendera untuk balik ke pedok. Karena itu membahayakan rider lain yang ikut balapan sama dia. Karena dia punya firing lepasnya sedikit-sedikit. Beda kalau dia lepasnya sekali lepas, terus udah nggak kemana-mana, itu beda. Jadi kemarin ada yang nanya ke gue di X, itu kok ya nggak kena penalti? Gue bilang, ya logikanya aja. Di Austin kemarin, dia kehilangan footpack pijakan kaki, itu nggak ada penalti. Ya apalagi kalau cuma firing lepas, coba. Jadi ya kayak gitu, meskipun ya memang masuk di akal kata Giorno di pedok itu. Dia bilang, itu kan kalau lepasnya sedikit-sedikit, itu akan membahayakan rider lain yang dia salip, yang ketemu sama dia di jalan. Karena kan firingnya terbang-terbang. Beda kalau dia sekali lepas udah selesai, itu nggak masalah. Tapi ya gitulah namanya RD ya kan. Lagian kalau sampai Marc Marquez kena penalti, mau rusuh itu Heres. Itu fansnya dia ngumpul semua di sana. Ya meskipun ada fansnya rider lain, tapi kan sebagian besar fansnya dia. Kalau sampai dia kena penalti, nah loh, itu RD nggak bakal keluar dari sirkuit, gue jamin. So kemarin keluarlah dokumenternya Ducati. Ternyata sebenarnya Marc Marquez ini tahu bahwa dia salah masuk tikungan. Tetapi nggak tahu kenapa dia ngomong sama Giorno bilang, gua nggak tahu kenapa gua crash. Kan kalian dengar kan tadi dia bilang, crash yang ini saya tidak tahu kenapa saya crash. Karena kalau di Austin saya tahu kesalahan saya apa. Kan itu dia ngomong di Giorno. Tetapi ketika di footage-nya Ducati, ternyata dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan di tikungan itu. Karena Rigamonti nanya sama dia, what happened with you? Jadi dia bilang, saya melakukan kesalahan. Saya pikir ban depan lebih panas karena setelah itu ketika saya crash dan saya rejoin kembali dan saya lebih banyak sendirian, semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika saya berada di belakangnya Alex Espargaro, ban depan mulai bergerak lagi dan hampir menutup. Waktu saya crash di titik itu, saya memang masuk terlalu cepat dan saya agak melebar. Jadi sebenarnya bahkan sebelum dia ngomong sama Giorno, dia tahu dia salah. Dia tahu ban depannya panas, dia tahu ban depannya nutup. Tapi begitu ngomong sama Giorno keluar, dia bilang apa? Saya nggak tahu, saya salah apa, saya aneh juga, kenapa saya crash? Kan sedikit membuat Pecco terlihat buruk kan? Bener nggak? Karena Pecco bilang, ya saya nutup terus ban depan saya ketika ada di belakangnya Quartararo. Dan itu juga yang terjadi pada Marc Marquez ketika ada di belakang saya. Tetapi Marc Marquez begitu ngomong ke Giorno, dia bilang, gua nggak tahu salah gua apa. Padahal sebelum itu ketika dia masuk ke Ducati selesai balapan, ternyata dia tahu dia salah bahwa ban depannya nutup dan dia masuk tikungan dengan cara yang salah. Sudah melebar dan terlalu cepat. Jadi sebenarnya dia tahu salahnya apa, tapi dia ngomong ke Giorno, gue nggak tahu salah gue apa. Dan itu otomatis membuat Pecco seolah-olah buruk. Makanya gue bilang dia ini melakukan segala sesuatu supaya dia terlihat baik, dan itu juga yang dilakukan oleh para umatnya, membuat sesembahannya ini terlihat baik, bisa hure-hure crash, dengan membuat Pecco sangat kecil dan buruk dan jelek dan menghina. Padahal sebenarnya dia tahu dia salah, tapi dia nggak mau bilang itu ke media. Dia baru memperbaikinya ketika di tes Heres, itu pun pakai ngeles. Dia bilang, ya setelah gua ngider-ngider beberapa kali, gua baru sadar kayaknya gua memang salah di tikungan itu. Padahal sebenarnya dia sudah tahu dia salah dari habis balapan. Dan bahkan di footage itu dia sempat ketemu sama Pecco Bagnaia di ruang pers. Pecco nanya, lu kenapa? Apakah ban lu ketutup di ban depan? Jadi Marc Marquez jawab, iya, saya melepaskan rem dan itu menutup di ban depan. Jadi logikanya dia tahu apa yang salah, tapi dia ngomong ke Giorno, gue nggak tahu apa yang salah. Licik ya kan, namanya gue bilang culas. So Papi Domenicali ditanya soal dominasinya Ducati, karena Ducati mencatat rekor 22 kemenangan berturut-turut mengalahkan Honda akhirnya. Meskipun ya bukan dengan para rider pabrikan, tapi ya Ma Alex mewakili lah ya. Jadi Papi Domenicali bilang, kepemimpinan Gigi Dalinya jelas sangat berguna karena dia mampu mengeluarkan yang terbaik dari perusahaan dan mengadopsi pendekatan ilmiah. Dia lebih mengandalkan kalkulasi dan analisa daripada intuisi dan perkiraan. Tentu saja saya mendengar suara-suara sumbang soal Ducati Cup ini. Tetapi kan aturannya adalah sama untuk semua orang.
kami menyediakan sepeda motor berperforma tinggi bagi seluruh tim kami, even itu tim satelit. Itulah sebabnya kita bisa melihat balapan yang sengit dan memikat bagi para penonton. Ya, kalau kalian bilang ini adalah musim Ducati Cup, saya kembalikan kepada Anda. Beberapa tahun lalu, kita mengalami satu dekade di mana hanya pabrikan-pabrikan Jepang yang memimpin kejuaraan. Apa salahnya kalau ini menjadi dekade di mana pabrikan-pabrikan Eropa yang mendominasi? Jadi kan kemarin itu adalah masa-masanya para Jepang, nah kali ini adalah masa-masanya para Eropa. Dan mari kita nikmati karena kan aturannya juga sudah mendukung. Para pabrikan Jepang juga sudah mendapatkan konsesi. Kita balapan tidak dengan perlakuan yang sama loh sekarang karena para pabrikan Jepang sudah dibantu. Kecuali kalau mereka nggak kena konsesi, yaitu mungkin kalian bisa bilang Ducati Cup, tapi kan sekarang konsesinya ada. Jadi kemarin karena Snack Taro berhasil nyempil di podium secara resmi tanpa penalti, jadi dia bilang ya ini adalah tonggak sejarah dan ini adalah momen yang indah. Pada akhirnya kita bisa melihat hasil kerja yang dimulai sejak lama untuk membuat motor yang bagus dengan pembalap yang kuat melalui Alex Marquez. Tetapi hari ini juga Quartararo terbukti kuat dan ini berarti bahwa pabrikan lain juga bekerja dengan menikmati konsesi. Jadi mari kita semua ingat bahwa kita tidak bersaing dengan aturan yang sama di kejuaraan saat ini. Pabrikan kelas A, ya ban tesnya dikurangi, aeronya dikurangi, mesinnya terbatas. Sementara Quartararo di Yamaha itu menikmati konsesi. Jadi dia punya mesin ya bisa berkembang tanpa batas. Jadi fakta bahwa ada pabrikan lain yang punya kemungkinan untuk menguji dan mengembangkan mesin dengan pembalap resmi mereka dan menggunakan lebih banyak mesin itu adalah sebuah fakta. Jadi saya pikir kesenjangan ini akan berkurang dan pabrikan lain juga akan mencapai level kami di suatu saat nanti. Alex Marquez sendiri sudah menunjukkan bahwa dia mampu melakukan beberapa balapan yang hebat. Di Jerez dia melaju dengan sangat baik dan dia hebat sekali. Sementara Marc Marquez dia adalah rider yang luar biasa, dia berkendara dengan sangat baik. Ya memang dia membuat beberapa kesalahan di sana sini mungkin karena dia terlalu percaya diri, tetapi dia juga menunjukkan bahwa dia mampu mengendalikan motor dengan baik. Ya hal ini sudah terjadi dari waktu ke waktu, aka sudah pernah terjadi, tetapi mari kita berharap ini tidak terjadi lagi. So dia bahaslah Pecco Bagnaia, ini ekspektasinya tinggi sekali memang untuk Pecco karena mereka berharapnya paling nggak Pecco P2 lah kalau nggak menang ya kan. Jadi dia bilang ya ini memang hasil yang getir untuk Pecco karena dia sudah memenangkan 3 kali balapan terakhir di Jerez. Dan posisi ketiga ini terlalu kecil untuknya. Sayangnya motornya tidak memberikan sensasi yang dia inginkan untuk bisa melakukan gerakan menyalip yang biasa dia lakukan tahun lalu. Jadi saat ini mereka sedang berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di titik ini gue sadar bahwa ternyata saduran oleh media Italia itu berbeda dengan saduran dari media Perancis. You know? Karena bahasanya media Perancis ini beda. Pecco sudah menang di sini selama 3 tahun terakhir. Jelas posisi ketiga tidak cocok untuk dia. Motornya tidak memberikan perasaan yang sama seperti tahun lalu. Itulah sebabnya dia tidak bisa menyalip. Dan saat ini dia sedang mencari solusinya. Beda kan bahasanya? Padahal itu dari interview yang sama bahasa Inggris. Tetapi di sadurnya berbeda. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, mengenai performa Marc Marquez ini, Nobuatsu Aoki punya analisanya sendiri. Kan kemarin gue udah bilang bahwa motor Ducati tahun ini itu lebih banyak mengikuti perkembangannya Marc Marquez. Karena memang meskipun ya katanya Papi Perigigi, motor akan berkembang sesuai dengan maunya para rider, disesuaikan. Tetapi part-part yang so far dipakai di awal musim itu lebih ke Marc Marquez. Sebab-musababnya gue udah bahas itu dari tes Buriram, dari Thai GP, dari Argentina GP, dari podcast suka-suka keberapa gitu kan. Itu udah gue bahas.
Kenapa lebih diikuti pengembangannya Marc Marquez daripada Pecco? Itu perkara karena Pecco selama tes pramusim ngurusnya Desmo GP 25 yang asli. Sementara Marc Marquez itu fokusnya ke Desmo GP 24 karena dia pengen adaptasi. Nah, ujung-ujungnya Marc Marquez pengennya Desmo GP 24, sementara Pecco yang nggak bisa membuktikan bahwa Desmo GP 25 ini lebih baik daripada Desmo GP 24. Marc Marquez emang nggak suka banget, nggak sesuai riding style dia, kata dia. Jadi, Aoki itu bilang, rasanya sekarang kita seperti melihat Marc Marquez di era Honda lagi. Dia memiliki keterampilan berkendara yang luar biasa. Itulah sebabnya dia bisa membuat motor apapun tampil dengan cara luar biasa. Bakatnya yang sebenarnya adalah kemampuannya untuk berkendara melampaui potensi intrinsik kendaraan yang dimilikinya. Kekurangannya adalah dia nggak bisa melakukan engine brake. Sementara Pecco itu engine brake, engine brake, engine brake. Nah, ini kan yang beda pengeremannya, karena Marc Marquez itu pakainya ban depan, pengeremannya di ban depan. Sementara Pecco itu engine brake, ban belakang. Nah, karena Desmo saat ini sudah mulai mengurangi engine brake itu untuk menyesuaikan dengan Marc Marquez, Pecco yang nampaknya menjadi lebih kesulitan dengan hal baru seperti ini. Itulah sebabnya dia pengen kembali ke motor sebelumnya. Tetapi dia mendapati dirinya dalam situasi yang rumit. Kan kemarin udah gue bilang, gue sih baru sepoi-sepoi, Ducati nggak mau. Karena lu kalau mau balik ke Desmo GP 24,0 itu sama dengan membuat malu papi peri gigi. Jadi akhirnya ditolaklah dia, nggak bisa ke Desmo GP 24. Menurut gue ini juga adalah hal yang bagus. Kenapa? Karena kan selama ini Marc Marquez itu dikeluhkan oleh ABR membalap dengan motor yang berbeda dari Pecco. Masih ingat tahun lalu Marc Marquez itu ngeluhnya motor gue kan beda dari punyanya Pecco. Ini kan terbukti lebih lambat bla 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 bla. Pengembangannya kan lebih ke Pecco bukan ke gua bla 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 bla. Nah, itulah kenapa tahun ini pengembangannya lebih ke Marc Marquez alih-alih ke Pecco. Apakah ini salah Ducati? Ya, gua nggak bisa nyalahin Ducati juga, karena menurut gua inilah yang terbaik untuk Pecco. Karena kalau Pecco berhasil menang dengan motor yang dibangun untuk Marc Marquez, dengan kondisi Marc Marquez di kondisi terbaiknya, dengan kondisi dia nggak bisa komplain lagi soal motor, maka jurdunya Pecco itu nggak bisa terbantahkan lagi. Lu udah nggak bisa ngeles-ngeles, ini kan motornya dibikin gayanya Pecco lah, ini kan motornya berbeda lah, si Marc Marquez disabotase lah motornya bla bla bla. Itu akan mengurangi legitimasi Pecco kalau dia jurdun. Jadi kalau Pecco jurdun dengan dalam tanda kutip caranya Marc Marquez, lu udah nggak bisa menghina ABR, sorry to say. Makanya gue bilang mungkin ini adalah skenario terbaik untuk Pecco. Dan somehow di tes Jerez kemarin memang Pecco udah nggak mau rubah-rubah motornya. Dia bilang ya udahlah gue pakai ini motor aja, nggak mau diganti pakai part baru apa baru, pokoknya ini aja. Karena memang karakternya Pecco seperti itu. Tahun lalu dia pakai motor yang sama dari awal musim 24,0, ketika Martin dan Enea Bastianini itu pakai 24,5. Jadi ya memang dia orangnya seperti itu. Kalau gue belum selesai sama ini barang ya gue akan di sini terus mempelajari motornya untuk mencari tahu potensinya dia di mana. Jadi Aoki bilang ya sekilas apa yang dilakukan oleh Marc Marquez itu sungguh fantastis, tetapi ketika Anda memacu motor hingga 120% dari kapasitasnya, Anda beresiko membuat para insinyur kehilangan arah. Karena inilah yang terjadi di Honda. Bahayanya adalah mustahil untuk bisa melihat seberapa jauh kendaraan ini dapat melaju pada kondisi 100% karena Marc Marquez sudah menetapkan 120%. Jadi faktanya di Honda, motor yang diciptakan hanya bisa dikendarai oleh seseorang pada kondisi 120% dan itu adalah Marc Marquez. Sementara Ducati saat ini adalah motor yang friendly, bisa dipakai oleh siapapun, tetapi tahun depan semua ini bisa berubah karena rider Spanyol itu bisa mencapai hasil tertentu yang membuat para insinyur berpikir bahwa ini adalah versi Desmo terbaik dan ujung-ujungnya itu akan mempersulit hidup Pecco dan para rider di tim satelit. Jadi ini yang terjadi di Honda kemarin. Motor dibikin hanya untuk Marc Marquez, di mana Marc
Marc Marquez itu menggeber dan memaksa motornya, ujung-ujungnya rider lain itu nggak ada yang bisa pakai itu motor, selalu crash. Nah ini ketika dia cedera kemarin dan balik, dia kan sudah nggak bisa memacu ke 120%. Ujung-ujungnya dia nggak tahu limitnya di mana, dan ya seperti yang kalian tahu, yang keluar adalah jari tengah. Nggak lama setelah itu pengumuman pindah pabrikan. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitu. Nah ini yang ditakutkan oleh Aoki. Aoki bilang kalau ini juga terjadi di Ducati dan Ducati nggak aware, maka tahun depan para rider yang terima motor bekas pengembangan dia tahun ini itu akan kesulitan untuk memakai itu motor karena ini adalah gayanya Marc Marquez yang 120% ketika para rider itu nggak bisa tahu di mana limitnya. Nah ngomongin soal limit, Carlos Checa ngomong. Jadi Carlos Checa ini kemarin sempat melakukan lap kehormatan di Jerez, merayakan 40 tahun MotoGP di Jerez. Dia ditanya soal ini, dia bilang, saya rasa Marc Marquez harus memaksa dirinya untuk tahu di mana batasnya dia. Dan dia harus mematuhi itu, karena dia sudah bukan lagi anak muda. Kalau anak muda, zaman dia dulu-dulu, ya gua kalau nggak menang ya gua crash. Masih ingat waktu zamannya dia masih ribut sama Bebe Vale, dia bilang apa? Kalau gua cuma finish 10, mending gua nggak usah finish, gua crash aja. Masih ingat? Sekarang kalau dia kembali ke mental lamanya dengan kondisi dia sudah tua seperti ini, dia harusnya belajar bahwa dia punya limit. Kalau dia lebih memilih crash daripada pulang bawa poin, kita nggak tahu nanti kondisi fisiknya seperti apa. Di sisi lain, Opa Pernat justru memuji emak Alex. Kan udah gue bilang dia ini adalah anak yang baik sebenarnya, anak yang mengabdi banget sama kakaknya. Nurut banget sama kakaknya sampai mau dijongosin. Nah ini yang katanya Opa Pernat, mentalnya emak Alex ini menurutnya dia lebih bagus daripada seorang Marc Marquez. Dia tahu kapan dia harus sabar, dia tahu kapan dia harus agresif, dan dia tahu kapan dia bisa mengambil resiko. Nah ini yang sepertinya tidak lagi didapatkan dari Pecco Bagnaia yang nampaknya belajar dari kesalahannya dia tahun lalu di mana dia agresif, ujung-ujungnya dia crash. Jadi ini sedikit agak ironis menurutnya Opa Pernat. So itu aja podcast kita kali ini. Gue tahu ini panjang banget karena gue juga bayangkan udah 3 jam loh gue ngomong sekarang. Minggu depan kita akan ada podcast tes Jerez. See you next time guys. Bye bye.